Martin tuh kenapa diam aja? Bu Ani naik sini Bu, diskusi sama teman-temanku. Ya terus masalahnya apa di situ bang? Ya masalahnya nggak ada secara statement secara langsung aku adalah Theos, nggak ada bang. Nah, sedangkan di dalam bahasa Ibrani di dalam Keluaran 20 nomor 3 itu Tuhan menyatakan diri, jangan sampai ada ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah itu statement dari dalam perjanjian lama. Yesus pun tidak pernah mengatakan itu. 14 ayat 6 kak. 14 sama 6, mereka aku jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yohanes 14 nomor 6. 14:6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai, yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, iyalah, bener lah. Lah, aku mau ke tempat kerjaan kalau nggak lewat depan Indomaret ya nggak bakal sampai gua. Tempat kerjaan. Kayak gitu bang, jamai jalan bang. Akses itu artinya akses. Akses untuk mencapai ke Bapa itu akses Yesus pada zaman itu. Ya terus? Itu yang Ya jelaskan. bukan Tuhan lah bang. Terus Ya terus Bu. Ya terus Yesus itu bukan Tuhan. Mau dapain lagi? Coba Pranada Yesus dan Bapa itu sama apa beda? Pranata. Oh, Pranata. Pranata Bang. Iya Pranata. Maaf Mak ya, salah ngomong. Yang punya namanya nggak keberatan mesti yang keberatan gitu loh. Pranata yang Bapak dan Yesus itu sama apa beda? Yesus dan Bapa. Iya, sama atau beda? Begini kak, saya sudah jelaskan dari awal tadi. Yesus Begini Kak. Enggak. Dengerin bahasa Indonesia, bro. Bahasa Indonesia lo ini ya. Iya. Yesus dan dengerin dulu. Yesus dan Bapa itu A sama, B berbeda. Coba dengerin. Yesus itu kan Yesus. Saya nggak menerangkan siapa Yesus siapa Bapak. Saya ulang lagi bahasa Indonesia ya. Ya. Apakah Yesus dan Bapa itu sama atau berbeda? A sama, B berbeda. Tidak boleh diputuskan sama atau beda karena Yesus itu manusia tapi kehlanya itu sebagai Bapa. Berbeda atau sama sayang? Yang berbedanya itu dia itu manusia. Mendem suaranya Pranata. Ya, ya kak. Saya ulang lagi, berbeda atau sama sayang? Si pakai saya. Berbedanya ada kesamaannya. Oh, jadi berbeda tapi sama. Tidak. Hah? Saya ulang lagi, sama atau berbeda? Ada perbedaannya, ada persamaannya. Oke, jadi berbeda tetapi sama. Kenapa? Berbeda tapi tidak sama. Perbedaannya itu Yesus adalah manusia. Mendam suaramu, giliran gue yang ngomong lu mendam gimana sih lo? Coba diulang lagi. Yesus itu Bapak sama atau beda? Coba lagi. Cek. Jelas kak? Mendam lagi itu. Pakai handset tadi bagus kok jadi mendem. Gak tahu gitu gara-gara gue kali apa ya? Gimana sih lu pandai? Cek. Halo bang. Nah ya udah. Sekarang Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Coba diulang. Perbedaannya itu Yesus itu manusia. Dan yang satu sebagai firman dengan Bapa. Oh jadi beda. Iya, dia kan manusia, tidak mungkin dong. Oh beda, oke. Kalau berbeda yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Yang Tuhan itu ya Bapa. Oh jadi Yesus bukan Tuhan. Ya sebagai manusia tapi kehlanya sebagai firman itu yang kami sembah. Saya ulang lagi nih. Saya ulang ya. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Ini tidak mengerti. Begini saya jelasin ya. Jangan dijelaskan, tinggal dijawab. Yang mana yang Tuhan? A Bapak. Kan saya sudah jawab tadi. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Saya sudah jawab tadi. Ini ada kopi nih sama kunci dongkrak nih. Tuh tinggal pilih yang mana nih. Yang mana yang Tuhan? A Bapak, B Yesus. Yang mana? Ya Bapa, Elohim. Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Sebagai manusia bukan Tuhan lah. Bukan Tuhan. Sebagai Baik. manusia.
Yang manakah yang dengerin lagi. Yang manakah yang disembah? Ya, makanya Dengerin. Oke, saya jelaskan dulu. Nggak usah dijelaskan, orang nggak diminta dijelasin. Pertanyaan kakak itu berulang-ulang saya, makanya saya jelasin. Oke, lanjut lagi ya. Yang manakah yang disembah? A. Bapa, B. Yesus. Yang mana yang disembah? Bapa dan firman, dan firmannya ya, yaitu Yesus, tapi bukan Yesus dari segi kemanusiaannya. Kenapa panjang banget? Kayak Indomie yang lagi habis direbus. Diulang ya. Supaya kakaknya mengerti, karena dari saya sudah Ya kan Tapi pertanyaannya sederhana. terus. Kalau begitu begini, sembahan kamu ada berapa? Satu, Siapa namanya? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal. Itu ada berapa lu sebut itu? Tritunggal, nak. Berarti Tuhanmu 3, sembahmu 3. Ini pertanyaan klasik ini, begini kak. Ya, kenapa jadi klasik sih? Ini kan bukan mobil antik. Ya Coba. kan itu pertanyaan kayak sudah basi banget itu. Tapi kamu nggak bisa jawab loh. Saya bisa, oke saya Nah, jawab. coba diulang dari awal. Sembahanmu ada berapa? Satu, Siapa namanya? Tritunggal. Itu 3. Tunggal loh. 3 itu 1 atau 2 atau 3? Saya jelaskan kak, karena Jangan dijelaskan, nggak perlu. 3 itu 1 atau 3? Satu, Oh, 3 itu 1. 3 kepribadian. Jadi kalau makan 3 bayar 1 gitu. Gitu ya. Tiga. Jadi kalau kamu ke warung makan 3, kamu bayar 1. Lu bilang, Bu, aku beli 3 itu, iman saya itu kalau 3 itu 1 gitu ya. Tidak, sampo itu yang 3 in 1. Ini loh, dengarin lo bro. Nah, itu perannya begitu. Gitu. Kepribadian. Jadi Bapa dicampur sama Yesus, dicampur sama Roh Kudus, di mix jadi 1 gitu. Oh, dicampur. Satu. Oh, bercampur dia. Iya, satu. Oke, jadi Bapa bercampur ke Yesus, Yesus bercampur ke Bapa, Roh Kudus bercampur ke Yesus, Yesus bercampur ke Roh Kudus. Jadi campuran gitu ya. Di mix ya. Satu. Iya, di mix. Tapi keduanya ini memiliki peran tertentu, bukan bilang campur terus. Ya, kamu bilang tadi dicampur loh, di mix. Jadi anak orang, jadi gini loh, anak Maria yang namanya Yesus, ya kau mix dengan Bapa sama Roh Kudus, betul? Kepribadiannya beda loh, Berarti nggak bisa dicampur dong kalau beda. tapi mereka satu. Kepribadiannya berbeda, mereka satu. Mereka ini siapa-siapa aja? Elohim, Yesus, Roh Kudus. Yang mana yang bos? Mereka itu satu, tidak ada yang bilang bos satu. Mereka itu Tidak ada ya. Yang mana yang menciptakan alam semesta? Elohim. Elohim. Yesus enggak. Kan satu mereka, ya jelas-jelas Yesus ada di situ lah. Oh, Yesus ada di situ. Oke. Iya, tadi kan sudah jelaskan. Iya. Coba baca Yohanes. Ya udah paham, Yesus ada di situ ternyata. Gua nggak tahu. Tadi lu nggak ngomong sih Coba lu. baca Yohanes 1:1. Iya, Yesus ada di situ. Jadi waktu Bapa menciptakan alam semesta, Yesus ada di situ. Dia sebagai firman, bukan manusia. Ya. Oke. Ya, ikut mencipta nggak dia si Yesus ini? Sebagai firman, iya. Oke. Oh, jadi Yesus ini firman, Iya. bukan orang. Yesus, Yesus ini orang atau firman? makanya tadi saya sudah Kok jadi makanya? kemanusiaan Yesus. Diulang dengan- kembali, dengan diulang sebagai kembali, firman. diulang. Yesus ini firman atau orang? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Oh, jadi Yesus firman juga, orang juga. Kenapa? Jadi Yesus itu firman juga, orang juga. Iya, dalam pribadi Yesus, iya. Oh, dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus ini ikut menciptakan waktu Bapa mencipta. Iya, tapi bukan sebagai manusia, karena Yesus itu belum dilahirkan pada saat itu. Dia itu sebagai firman yang bersama-sama dengan Bapa. Oh, belum jadi Yesus dia, calon Yesus. Sebagai firman, astaga. Oh, jadi firman ini belum jadi Yesus. Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan dan keilahian sebagai firman. Oh, ada dua sisi. Iya kan?
Oh, Ini iya. nggak ngerti loh, dari awal saya sudah katakan, tapi saya jelaskan tidak mau. Ya, baru aku tidak ngerti nih sekarang nih gitu loh. Jadi Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Dia hanya sebagai firman ya. Ya, jadi ada Tuhan di dalam dirinya Yesus. Ada. Itu yang Ada. disembah, bukan Oke. kemanusiaannya. Oke. Jadi Tuhan inilah yang di dalam diri Yesus yang menciptakan Yesus. Ya yang bersama saya dengan Bapa, iya. Iya, jadi Tuhan di dalam diri Yesus yang menciptakan manusianya Yesus, betul? Justru yang justru Kenapa yang justru? Nggak ada justru manusia. tadi kok. Tadi nggak ngomong justru, dengerin ya. Tidak, Tuhan di itu dengerin berjalan Tuhan dengerin Tuhan di dalam diri Yesus menciptakan manusianya Yesus, betul? yang firman itu perkataannya itu yang jadi yang jadi manusia loh. Kan di dalam diri Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, bro. Jadi Tuhan di dalam diri Yesus ini pencipta nggak? Tuhan di dalam diri Yesus. Ya beda kan Yesus itu adalah firman yang hidup. Coba ambil Benasti buka dulu apa namanya? Itu tuh. Gedein layarnya terus ambil skincare 3. Yang mana Bapak Putra dan Roh Kudus? Kayak semalam. Coba ya. Oke. Tunggu Kak. Kau yang Pandu Pranata, yang mana Bapak Putra dan Roh Kudus coba? Nanti saya gabung lagi Kak. Enggak, ini kita mau simulasi, Bro. Kita mau simulasi ya. Nah, simulasiin dulu, Teh. Simulasiin ya. Ya, pakai skincare. Nih, oke, Bang Pranata dengerin ya. Ini Bapak, ya kan? Ini Roh Kudus, ini Yesus, ya kan? Nah, yang mana di sini Tuhan? Ketiganya kan mereka itu kan saya bilang tadi mereka itu satu, 3 kepribadian. Jadi tiga-tiganya Tuhan. Iya, Bang Pranata tiga-tiganya Tuhan. Kenapa Deliam? Iya. Iya. Oh, tiga-tiganya Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan kata Bang Hadi. Berarti ini You see? Bapa, ini Roh Kudus, Wih. ini Yesus. Berarti mereka Tuhan. Berarti Tuhanmu 3 dong. Ini Yesus. Rianto noise. Beranjak. Udah diulang dulu simulasinya. Oke. Ya, pelan-pelan. Ini Bapa. You see? Ini Bapa kan? Ini Iya, Bapa. Ini Elohim. Ya, sudah. Ini Roh Kudus ya kan? Pranata, Roh Kudus. perhatiin orang lagi ngomong, Pranata. Dia ngomong juga sama orang lain. Pranata. Pasal Le 2. Ya itu. Nisa. Taruh dengerin dulu. Dia lagi konsen dia nih. Ilusi 2. Dia lagi diproses. Jangan disimulasi dulu sebelum Hanya konsep. aku turun dulu. Waduh, gak jadi. Bang Pranata kita belum. Ini dulu, jelasin. 15 menit. Enggak, ini jelasin sebentar. Ini, Bang Pranata. Ini kan Bapak ini. Waduh. Malaikat. Mau disimulasikan. Ini kan sambil simulasi. Sambil simulasi kan sambil ngiklan. Kan sama aja. Bang Adi telat. Aku gak inget pula dari tadi loh. Nggak ingat ya di Bapak. Coba jelasin teman-teman. Yang hotel silakan naik. Ini Bapak, ini Putra, ini Roh Kudus. Nah, ini 3. Yang mana Tuhannya? Silakan dipilih. Naikkan bom. Dia mah ngintip-ngintip aja Bang, nggak mau naik. Ini Bang coba jadi wanita. Nah, Si Ari ini si Bapak Ari ini. Ari, ngomong Islam. Ari. Ya, tapi jangan dibuka mic-nya dong, berisik. Ya, Arianto silakan. iya saya Muslim Bunda. Ya. Oke. Saya mau dengar debat siapa Otentulul itu aja. Oh ya, nggak boleh gitu, Ban. Nah, coba. Tapi di mute ya, Bang, berisik, Bang. Iya, Mas. Oke, ini teman-teman saya jelasin nih siapa yang bisa jelaskan ke saya. Ini adalah Bapa, ini adalah Putra, ini adalah Roh Kudus. Lalu yang mana Tuhannya? Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Coba oten-oten yang di bawah tolong jelaskan ke saya. Yang mana di sini Tuhan kalian? Terus ini bonusnya. Ayo, ini adalah desain, kosmetik desain, skincare desain. Ayo.
Tunggu gua telepon si Telat Meme. juga aku. Tunggu tuh, gua telepon si Meme iya. tuh. Pintar dia kalau mana dia? Oh, iya. Aku gak kepikiran loh dari tadi sama ini jelasin. Aduh. Ada si Popeye minta penjelasan dari mama kau. Coba jelasin sini Pai. Aku bingung loh Bang Popeye. Coba Bang Popeye. Bang coba jelasin sama saya Bang. Ini kan Bapak kan Bang. Ini Bapak. Ini Elohim. Ini Roh Kudus. Ini Yesus. Ayo. Bisa jelasin gak? Melalui itu aja pesannya saat listor biar cepet. Ayo bisa jelasin gak woi? Saya tuh agak bingung penjelasan di sini. Naikkan bom-bom. Si bom-bom itu cuma suka ngintip-ngintip aja loh bang. Ini kenapa bang cuma jadi wanita iping ya? Ini. Kok bang Guma jadi wanita iping? Oke ya. Beli 1 gratis 3 ya. Kalian beli ini gratis 3 Oke, Bang. nya. Nah ini. Aku di room blokir permanen, ditunggu ya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang. Padahal di cara simulasi nih kuajarin kleten. Ini kuajarin kleten kan ini 3 kan? Ini 3 kan? Aku ajarin kalian cara simulasinya. Ini 3 kan? Mereka ini bertiga jadi satu bener. Jadi satu. Tuh, jadi satu. Iya kan? Hoten. Ini aku ajarin kalian. Ini aku kasih tahu lagi ya. Ini Bapa, Elohim. Ini Roh Kudus. Ini Yesus. Ini 3. Nah, bener 3 jadi satu bener. Caranya? No. Kan jadi satu kan? No, begini cara. Jadi kalau kalian ngomong sama Bang Juma, nggak usah pakai kertas. Karena kalau pakai kertas nanti bingung. Ini ajarinnya sama. Jadi kalau Bang Juma nanya, kalian kasih tahu lah kayak gini. Pasti Bang Jumanya bingung. Loh betul juga ya. Nah, ya kan? Ya teman-teman hotel, cara ngasih taunya begini. Jangan pakai kertas. Kulangin ya. Ini Bapa atau Elohim, ini Roh Kudus, ini Yesus. Ini 3. Mereka ini 3 jadi satu. Benar, 3 jadi satu. Satu kan? Tepuk tangan dulu buat aku. Ini ajar. Ini ya, kan pintar aku kan? Oten-oten makanya kalian belajar sama aku. Jauh usah pakai kertas, pakai gini aja. Nah, dapat bonus lagi nih. Ini krimnya. Nah, pesan di Sadly Store, ya. Pesennya di Sadly Store. Sudah ya, sudah paham ya? Nah, oke. Jadi kalau teman-teman tuh diskusi sama Bang Juma, kalian ambil contohnya seperti ini. Itu lu buka tuh di HP, gue kirim tuh. Sama tuh. Apa coba. itu Bang? Kirim aja, si bom. Tampilkan. Oke. Aku buat dulu suaranya ya. Dulu ya malah. Bang Juma ini yang abang tunin bang, yang abang cari. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, pulpen, ingat pulpen ya. Pulpen ya. Pulpen ya, saya kasih tahu. Oke, pulpen. Kalau ini apa ini? Pulpen juga. Pulpen juga Pak. Sama pulpen ya. Pulpen. Beda bentuknya beda. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya, bolpen ya. Nah, contoh kita kasih nama bolpen, contoh alam ya. Kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama kan? Pribadi itu sama kan? Iya itu sama Pak, satu. Nah, Dia sama satu. tapi pribadinya beda kan? Beda Tapi fungsinya sama toh? Fungsinya sama Pak. fungsinya Tulis juga Nah, Pak. untuk menulis. Nah, kumpulan juga. Nah, ini bolpen. Dengar dulu lah, dengar. Ini firman. Ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Coba Aduh, kau praktekkan aduh. tadi. Coba praktekkan tadi pakai skincare. Bagaimana cara si bom?
Coba praktekin. Ya, coba praktekin. Coba. Jangan Oke. ketawa, gue Ini juga ketawa skin- loh, jangan ketawa serius. Ini skincare kan? Ini skincare kan? Ya. Ini skincare kan, woi? Ini skincare. Jangan dulu skincare-nya. Dia cara mempraktekin. Belakangan Nah, skincare-nya. Ada oke. 3. Ini apa? Ya. Nih. Enggak dulu, ini Bapak, Putra, Roh Kudus gitu ya. Oh ya, ini Bapak, ini Putra, ini Roh Kudus. Ya kan? Ketiga-tiganya skincare. Ketiga-tiganya pulpen. Jauh gak gitu bom gue kasih tahu ya bom nih bom dengerin kok kan suka gitu di rumahku bom kasih tahu caranya. Ini Bapak, ini Putra, ini Roh Kudus kan bom gue kasih tahu nih biar belajar sama gua ya. Iya ntar dulu nih. Nah ini yang tiga ini Bapak, ini Putra, ini Bapak, ini Roh Kudus, ini Putra. Ini mereka 3. Caranya bom gue kasih tahu. Cara mempraktekkan ini 3. Bener, mereka itu satu fungsinya sama-sama menghilangkan flek, menghilangkan jerawat. Nah, bagaimana mereka bisa satu? Ya gini. Tuh, kan jadi satu. Selesai kan? Tepuk tangan dulu buat gue. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Islam ya. wabarakatuh. Oke, sini Ten, naik Ten. Oke, Ten naik. Bang Oci, boleh saya ngekorin ya? Ntar dulu, ada lagi satu tuh. Ada lagi satu, gua kirim, buka. Ntar dulu Bang ya, satu lagi tuh. Bentar Bang Andi. Ya. Kalau itu lebih lucu itu. Sabar ya. Oke. Siap Om Andi. Ini nomor mana lagi Bang Andi? Nomornya berapa sih? Belum nyampe. Ah, ada gua kirim tuh. Belum nyampe. Itu yang ini ya, buka dong, dibuka kayak gini jadinya. Handi Jaya kan? Iya. Gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Nggak bisa sih. Gak bisa dibuka. Bisa itu. Bisa di. Enggak mau dia. Enggak mau dia Bang. No, enggak mau. Enggak mau. Ayo Ten, naik Ten, sini. Ayo. Mana nih pasien selanjutnya, silakan naik. Oh, Ten, naiklah kalian. Oh, Ten, naik Ten. Oke ya, saya kasih tahu ya cara menyampaikannya ya. Jadi kalian cukup mempraktekannya. Sebenarnya kalian ini ya, kalau untuk berhadapan dengan Bang Juma gitu tuh, cari kasih contohnya. Ya aku yakin Bang Juma pasti bingung, ya kan? Ya, cuman aku doh yang mempraktekannya itu, yang lainnya belum ada cara mempraktekkan selain aku. Cara mempraktekkan yang benar, yaitu ini adalah Elohim, Bapa. Ini. Udah. Itu hasil download, udah Iya. nggak ada watermarknya itu, bersih. Oke, siap. Ini yang kertas itu. Ini suaranya. Saya suara dong. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Diulang. Tidak, tapi tidak boleh dijadikan Allah satu. Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, 3 kepribadian dalam satu kesatuan.
juga tidak boleh dijadikan satu. Tapi tidak boleh dijadikan satu. Jadi mereka satu kesatuan, tapi tidak boleh dijadikan satu. Hah. Itulah Ten. Udah cara nerangkan ikutin cara aku aja Ten, yakin. Nah, dijamin orang paham ya. Cara menyampaikannya cara aku aja. Ya. Tapi tidak boleh dijadikan satu. Tunggu dulu. Malas suara. Ya, nih. Ada Bang Juma. Nih aku nih. Bang Juma ikut mau naik ikut tahu. Aduh, ada Om Dung. Oke. Selamat siang Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sumpah Bang, kita aku mau praktekin dulu Bang. Benar itu Bang. 3 jadi 1 itu benar. Jadi Tuhan mereka itu 3 tapi 1. Ya, gimana? Ya. Nih. Coba Ini ulang kan, Bang. dulu. Dari bom dulu, baru Risuli Lubis, baru lu yang mana Iya. yang bener. Ulang dulu dari awal, bom dulu. Oh, bom-bom baru dulu Risuli ya. Lubis, baru lu yang mana yang bener gitu loh. Kok modelnya sama semua tiga-tiganya? Ulang dulu dari bom dulu, polpen dulu. Nih bom-bom. Apa katanya? Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen, ingat bolpen ya. Bolpen ya. Bolpen ya, saya kasih tahu kayak oke bolpen. Kalau ini kau baik. Bolpen juga. Ya, pulpen juga Pak. Sama bolpen ya. Bolpen. Beda bentuk. Bolpen beda. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya, bolpen ya. Contoh kita kasih nama bolpen, contoh alat ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Ya itu sama Pak, satu. Nah, Sama satu. tapi pribadinya beda kan? Beda satu. Tapi fungsinya sama toh? Fungsinya Sama Pak. fungsinya Tulis juga Pak. untuk menulis. Nah, ini bolpen bukan dengar dulu lah, dengar. Ini firman, oke ini firman, ini Roh Kudus, ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus, 3 pribadi beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Anak ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. tapi gak boleh dijadikan satu katanya. Pasrah, Aduh. pasrah. Nah, Jadi itu cuma akal-akalan itu. Inilah yang aku beda Bang, aku beda. Nah, ini bisa jadi satu. Ini Ya. adalah Bapa, Ya. ini adalah Roh Kudus, ini Ya. adalah Yesus. 3 kan? 3. Iya nih. Terus? Tuh jadi satu. Satu bagi orang yang mau ditipu. Kan satu kan Bang? Loh, Inilah yang satu kan? Al-Quran katakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Ini yang Al-Quran katakan. Jadi berangan-angan, kemudian dikatakan ini hanya janji-janji setan. Kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Apa yang dijanjikan oleh setan itu hanya tipuan. Kan tipuan semua tuh tadi. Ambil pulpen, itu kan tipuan tuh. Jadi kalau saya kasih pulpen 1 karung gimana? saya kasih kertas HPS 1 rim gimana? Terus saya kasih kamu kingker 1 kontainer kayak mana? Cuma Tidak ditunggu, Bang. akal-akalan. Makanya Tuhan itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan dengan makhluk, dengan ciptaan, tidak bisa memodel apapun dia.
Lebih cocok itu kalau dikatakan kemudian Unirifa 2 zakar, 1 onde-onde. Itu lebih pas kayaknya. Daripada yang kayak gitu akal-akalan semua. Bang Juma, Siap 86,3 kilo. ini ada Pak Jody tadi saya telepon. Beliau kan subkoordinat nih. Nah, Pak Jody, selamat siang Pak Jody. Iya, selamat siang. Tapi saya nggak bisa lama ya, Pak. Ya terangin deh. Mau Ya terangin aja dulu itu tadi tuh si Bom pakai analogi polven, si Rizal Lubis pakai analogi kertas dibagi 3. Itu gimana itu Bang? Kalau menurut saya nih ya, menurut saya, jadi memang apa yang dilakukan oleh teman-teman ini yang di dunia modern ini tahun 2024 ini, ya mereka sedang memformulasikan ya doktrin teologi kekristenan yang terjadi di masa lampau gitu. Jadi usaha mereka itu mereka sedang memformulasikan. Nah, berbeda dengan saya, kalau saya itu ya tinggal aja pelajari apa yang terjadi di masa lampau, ya mengenai salah atau tidak. Ya kita yang penting udah belajar dulu. Nah gitu. Nah mereka enggak. Ya seperti Pak Bom dengan siapa tadi Pak Rizul Lubus itu, dia nggak belajar di masa lampau enggak. Jadi dia belajar di Alkitab, lalu menyusun formulasi sendiri, lalu kemudian membuat narasi sendiri. Nah kalau saya enggak, kalau saya tuh enggak begitu metodenya ya, belajar di dalam kekristenan. Ya kita lihat, oh di Nisea tuh narasinya apa? Homoousios melawan homoiousios. Ya walaupun memang waktu awal-awal itu ya memang kepala rasanya ya berasap juga. Ini mereka ngomong apa sih begitu? Ya tetapi ya mau nggak mau memang harus begitu. Ya kita menyebut itu adalah eksegesis bapak-bapak gereja. Nah mengenai salah atau benarnya, tidak setuju atau tidak setuju, itu nomor 2. Ya kan, nomor 2. Tetapi yang penting kita ini punya apa ya? Ada orang menyebut tuh muscle knowledge begitu. Muscle knowledge itu adalah dasar atau pijakan bagaimana kita tuh memiliki yang disebut dengan otot-otot pengetahuan. Bang Andi izin dulu Bang. Ya silakan Ya, Bang. sholat dulu sebentar ya. Iya. Ya lanjut ya. Ya gitu Pak Hendi. Bang Jody, menurut Anda itu sebenarnya itu konsep Trinitas itu 3 Tuhan apa 1 Tuhan? Yang asli atau yang orang modern? Asli dulu baru modern dulu. Kalau yang asli memang benar-benar 3. Asli 3 Tuhan ya. 3 Tuhan, betul. Yang modern Ya Yambo itu tergantung orangnya. oh gitu. Beda-beda. Bang Jody menganut itu ya, subkoordinat ya. Iya, jadi kalau kita lihat Trinitas dari gagasan Tertullianus itu kan subordinat memang. Nah itu bisa dibaca di dalam risalah Tertullianus yang berjudul Against Hermogenes. Nah gitu. Nah masalahnya tuh begini loh Pak Hendi, apakah mereka mau membaca itu? Nggak mau. Misalkan ya Pak Hendi ya, apologet Muslim bilang, lo ini lo risalahnya bukunya seperti ini. Coba kamu baca. Apakah seperti Pak Bom mau baca? Nggak bakalan. Gitu. Nggak bakalan mau. Loh, tapi kan itu Pak Jody itu kan muscle knowledge yang orisinal gitu. Ya akan dibilang hoax. Loh kok bisa dibilang hoax? Ya kan Pak Hendi yang ngasih. Nah gitu. Nah jadi memang yang saya lihat ini memang teman-teman yang apologet modern ini, yang saya lihat memang sudah decoupling atau sudah menolak muscle knowledge yang asli ya dari eksegesis bapak-bapak gereja. Jadi mereka memang lebih menyukai punya tafsiran mandiri. Nah kira-kira begitu Pak Hendi. Ya kalau memang kalau dilihat sih ya sampai kapan pun tetap ya tiga Tuhan, cuman diramu dengan akal-akalan dijadiin 1 gitu loh. Jadi sampai kapan pun
kalau tiga ini dikatakan satu, ya nggak bisa dijelaskan dan nggak bisa dimengerti kecuali diputar-putar. Betul ya gitu ya Pak Jody? Loh boleh, kalau memang kita tuh mau niatnya memiliki satu Tuhan, tidak ada masalah. Nah, tetapi tinggal kita pakai maskil knowledge Bapak Gereja yang mana. Ya, contoh ya. Contoh kita memakai maskil knowledge dari Bapak Gereja Irenaeus, ya, yang berjudul Against Heresy, ya, Against Heresy, Against Gnostic, ya, Against Heresy Gnostic. Nah, dia tuh memakai skema doktrin yang cenderung ke arah oneness. Ya, skema oneness-nya itu seperti oneness kriptologi blockchain, ya, seperti itulah. Ya, kalau kita mau apa ya, mengurai dengan jauh lebih singkat. Ya, tapi jangan dibilang itu Trinitas Tertullianus, ya bilang aja saya berpaham doktrin Allah satu oneness dari Bapak Gereja Irenaeus. Nah, begitu. Nah, susahnya Irenaeus itu oneness ya? Menurut saya, menurut tafsir saya. Iya, Tapi dari kalau menjelaskan Tertullianus arah-arahnya ke oneness juga. enggak di Enggak Against ya? Hermogenes jelas kok subordinat. Subordinat ya, tiga Tuhan ya. Iya. Betul. Jadi teman-temannya ini kalau Pak Jody ini orangnya jujur, kita nggak bisa debat dia, ya udah ngakukan subordinat itu tiga Tuhan. Jadi nggak perlu lagi kita debat. Mereka inilah yang perlu kita luruskan. Dia mengambil contoh tiga Tuhan, tapi dia bilang satu. Nah ini yang bikin ruwet. Jadi gini gitu Pak loh. Hendy, jadi Ya. saya tuh sebetulnya tidak memaksa ya teman-teman Kristen atau apologet Kristen untuk mempelajari tiga Tuhan, enggak, ya. Yang saya paksa di sini ya, jangan menafsir sendiri. Gitu. Ya kalau kalian memang ingin menafsir ya, belajarlah dulu dari Bapak Gereja. Ya mengenai nanti dinilai teman muslim itu salah, itu benar, tapi setidak-tidaknya itu teman-teman apologet Kristen tuh punya itikat baik untuk belajar. Nah, saya rasa teman-teman muslim pun akan sedikit menghargai. Gitu. Jadi misalnya begini, oh ini loh Tertullianus dari narasi Against Hermogenes, ya itu subordinat. Nah, teman-teman muslim tuh setidak-tidaknya menghargai gitu loh. Karena kenapa kok menghargai? Karena kelihatan, oh ini memang mau belajar begitu. Ya mengenai nggak setuju kok Tuhan ada tiga, nah itu langkah selanjutnya debatnya. Nah yang saya lihat di dalam Komal TikTok ini ya, namanya apologet Tritunggal ini, yang saya lihat itu ya mereka menafsir sendiri, gitu. Menafsir sendiri sesuai selera gitu ya. Iya, jadinya ya oke gini. Contoh ya seperti teolog Wayne Grudem. Ya, teolog Wayne Grudem itu dia memang punya penafsiran sendiri. Ya, saya akui itu ya dengan narasi dia yang disebut dengan Trinitas Fungsional Kekal. Tapi beliau itu ketika menafsir sendiri, beliau tuh juga sudah tahu ya, beliau mengetahui tentang warna doktrin eksegesis Bapak Gereja. Nah gitu. Nah setelah Wayne Grudem ini mengetahui ya, beliau ingin menyempurnakan ya supaya jemaat itu tambah lebih paham. Lalu membuat warna doktrin sendiri yang disebut dengan fungsional kekal. Nah itu enggak apa-apa sebetulnya, tapi dia ngomong apa dia paham. Karena dia udah belajar dari Bapak Gereja kan, oh ini kelemahannya ini gitu. Lalu kemudian dia merekonstruksi ulang ya, itu teolog Wayne Grudem ya, itu yang di Amerika yang pahamnya subordinat yang bernarasi fungsional kekal. Itu juga menafsir secara mandiri gitu, tetapi memang ada ilmunya dia. Yang saya lihat ini teman-teman yang ada di Komal TikTok ini ya, ilmunya kurang tapi berusaha menafsir sendiri gitu. Sehingga ya memang ya jadi bahan lucu-lucuan sama teman-teman muslim. Bukan lucu-lucuan Pak, dia sendiri yang menghibur kami.
Jadi ketawa lah kita kan gitu. Iya. Kalau Nah, Pak yang Jody, saya bingung, kalau Pak yang Jody saya kan bingung ini begini, Pak Jody, kalau Pak Jody Hendy. kan kita hormati Pak Jody, subkoordinat ya. Tiga Tuhan ya Nah, selesai. yang saya Gitu bingung loh. itu seperti ini, ya. Yang saya bingung itu seperti ini. Saya pernah ya berdiskusi dengan ya teman Tritunggal. Saya lupa itu waktu zaman pakai Zoom ya, StreamYard gitu. Ya saya kalau nggak salah dengan Joker swasta. Kalau nggak salah loh ya. Oh iya iya Udah si lama, swasta, ini iya si Joker. sekitar 5 tahun yang lalu ya. Saya ajukan data ya cuman memang ya lewat YouTube atau Google begitu. Ya saya suruh baca itu yang narasi Again Hermogenes Tertullianus. Gitu dan nggak mau baca loh. Nggak mau. Nah, gimana? Pak Jody terakhir Pak Jody, Anda kan waktunya dikit. Ya. Ini konsep kayak gini-ginian semua ini bersumber dari Roma kah atau bersumber dari Yerusalem? Kalau saya lihat itu dari filsafat Yunani ya. Kalau Filsafat saya- Yunani. Tepuk tangan. Jujur. Mantap, lanjut Bang. Udah Ya, dijawab kira-kira itu. begitu. Mana ada Kristen jujur kayak Pak Jody? Enggak, saya sebetulnya bukan masalah jujur pandai. Saya juga dikritik juga enggak apa-apa gitu loh. Tetapi yang gini loh, maksudnya yang saya cukup prihatin ini ya seperti contoh ya, seperti yang dulu pernah saya lakukan ya, seperti Joker swasta ini ya. Kita suruh membaca data ya, baca loh ya. Kita kan menyajikan ya walaupun itu lewat Google ya gitu ya. Kita hanya suruh baca begitu dan enggak mau. Bagaimana coba kalau sudah begitu? Nah itu susahnya di situ. Ya kira-kira begitu. Ya udahlah Pak Jody, makasih atas informasinya ya. Anda tadi terganggu banget saya telepon ya, supaya jelas gitu loh. Jadi tidak semua Kristen itu ya sama menjelaskannya. Kalau kami lebih mengapresiasi Pak Jody bahwa ya sumbernya dari Roma. Apa tadi? Filsafat Yunani. Filsafat Yunani. Iya. Jadi konsep- Tapi memang mereka ya dari menafsir dari teks ya, betul. Ya bukan terus artinya terus dari awang-awang gitu, enggak dari teks ya mereka menafsirkannya gitu. Jadi istilahnya filsafat Yunani yang memiliki kesinambungan dengan eksegesis teks gitu. Ya karena memang kan originalnya Yunani, filsafat Yunani. Tapi kenapa persoalannya kenapa namanya Yesua Amasia dirubah menjadi Yesus, dimasukkan atau dijadiin tokoh objek filsafat Yunani itu gitu loh. Ini kan menjadi pembahasan selanjutnya Pak Jody. Kalau kita lihat di dalam sejarah ya, jadi di dalam sejarah itu kemungkinan walaupun ini asumsi saya itu karena memang ada kebutuhan di saat itu untuk menyeragamkan tatanan kenegaraan gitu. Ya entah kenapa kok kekristenan yang dipilih saya nggak tahu ya, karena itu kan yang tahu ya Kaisar Konstantinus ya, saya nggak tahu. Tapi ada yang berasumsi memang kekristenan itu memang cukup bagus ya, dibuat keseragaman di dalam tatanan negara, di dalam itu namanya ritual begitu keagamaan. Nah gitu. Tapi kan ini sudut pandang dari pemimpin militer begitu. Nah jadi pemimpin militer entah kenapa ya saya nggak tahu kan sudut pandang beliau ya, beliau memilih Kristen ya, dipandang itu lebih baik daripada agama sebelumnya pagan, terus dijadikan suatu Pak Jody saya potong, kenapa sistem sih tata negara. Pak Jody saya potong, kenapa sih nggak jujur aja? Kenapa mesti malu-malu?
kalau ini bersumber dari filsafat Yunani, ya Tuhan itu 3, ya sudah, biar nggak terlalu diperdebatkan gitu loh. Kenapa nggak mau kayak Pak Jody gitu loh, maksud gua? Kenapa tuh sebabnya? Saya kurang tahu ya mereka. Ya sebetulnya kan kalau malu untuk memiliki Tuhan 3 kan ada pilihan juga yang lain. Jadi contoh yang memiliki corak warna oneness ya itu kita lihat ya dari narasi Bapak Gereja Irenaeus. Itu cenderung oneness ya, walaupun bisa ditafsir Tritunggal ya, tapi kecenderungannya kalau kita lihat juga ke arah oneness. Lalu kemudian Bapak Gereja Uskup Theophilus Antiok ya, itu yang menarasikan ya Allah Bapa terdiri dari Bapa, Firman, dan Hikmat. Lalu kemudian di amandemen sedikit menjadi Bapa, Firman, dan Roh. Nah itu juga oneness trikotomi juga. Jadi sebetulnya ada pilihan atau opsi-opsi dari bapak-bapak gereja yang juga berwarna doktrin ke arah oneness. Tidak harus Trinitas atau Tertullianus, tidak harus. Jadi nggak ada keharusan kekristenan ini yang memiliki kopling Tertullianus, tidak ada keharusan. Nah, Gitu. jadi kalau mereka memilih Unitarian bagaimana? Ya enggak apa-apa. Tapi setahu saya kalau Unitarian ini sudah ke arah modern. Ke arah ke arah Kristen Tauhid lah istilahnya begitu. Ke arah teolog modern. Jadi supaya selaras berdampingan dengan Muslim, mereka mengeksegesis sebagai Kristen Unitarian. Atau mereka kadang juga bicara Kristen Tauhid begitu. Nah, gitu. Kalau ini satu lagi Kristen progresif, gimana pendapat Anda? Kalau Kristen progresif itu perkembangan terakhir yang apa ya? Sebetulnya itu sama dengan ya menurut saya itu Kristen liberal, cuman dilabelin progresif begitu. Ya itu hanya pelabelan saja sih. Gitu. Ya. Oke, sebelum Pak Jody mundur tadi sibuk banget loh, ada kerjaan gue panggil naik. Yang lain mau menanggapi silakan. Tadi cuman beli galon, nah ini mau ngambil motor di bengkel aja. Bengkelnya tutup 3:30, tapi tidak apa-apa ini masih ada waktu kok. Masih ada waktu. Oh. Yang lain mau menanggapi silakan. Ya mau mengkritik saya boleh atau gimana lah terserah lah. Mau tanya boleh atau bagaimana. Nah itu Pak Jody, itu Mormon itu gimana tuh Mormon tuh? Kalau Mormon itu 3 Tuhan yang sejajar ya, punya apa ya? Punya bentuk semua, manusia semua. Setahu saya begitu. Kan berarti Jadi, kan kayak Triteus dong. Iya Triteos, tapi kan punya bentuk gitu. Jadi kayak 3 dewa begitu, gitu. Nggak ada yang transenden. Pak Jody izin sebentar. Ini ada dari Unitarian ini saya telepon. Beliau juga harus beri pendapat, dia mendengarkan di luar. Bu, Ya, ini ya. ada subkoordinat Pak Jody, ada juga Trinitas, ada Oneness, Ibu dari Unitarian. Kok bisa berbeda-beda sih Bu? Yang mana yang benar? Silakan Bu, saya beri waktu 5 menit bicara. Silakan Bu. Ya, silakan. Nggak mau kalau cuma 5 menit. Berapa? 10 menit? Silah. Habisin. Monggo. Mengapa bisa jadi berbeda-beda? Itu tadi pertanyaan Bang Hendy. Ya. Itu ada kalanya karena terjemahan. Kalau di lain Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Tuhan yang guru besar semua itu sebenarnya itu aslinya itu YHWH. Ya. Kalau yang saudara-saudari yang ada di sini nanti dilihat di kamus, di belakang Wahyu itu ada kamus Alkitab, cari huruf T yang huruf besar semua, di sana dikatakan Tuhan yang huruf besar semua ini salinan dari Allah Israel, yaitu Yahweh atau YHWH. Jadi sebenarnya LAI juga mengakui bahwa Tuhan
Tuhan atau YHWH yang diganti dengan Tuhan Guru Besar semua itu adalah Allah Israel, YHWH. Nah, Yesus sebenarnya memperkenalkan Allah Bapa yang harus disembah itu adalah Allah Israel itu. Ya, satu contoh di Markus 12 ayat 29 sama 31 itu percakapan antara Yesus dan ahli Taurat itu, mereka berkata bahwa Allah Israel itu Esa dan hanya dialah Allah yang harus disembah. Ya, kalau mau dibaca dari ayat yang ke-28 sampai 33 itu jelas sekali bahwa Yesus memperkenalkan Allah Bapa yang harus disembah itu Allah yang Esa, yaitu Allah Israel. Yang Bilai itu diganti dengan Tuhan Guru Besar semua, dan penjelasannya ada di belakang Wahyu di kamus Alkitab yang saya jelaskan. Seperti itu Bang Hendi. Dan nanti dulu agar mengerti, tadi ayat sudah saya sebut ya. Jadi di Ulangan 6 ayat 4 juga tulisan Nabi Musa juga berkata bahwa yang harus disembah itu adalah Allah Israel itu Esa. Ya. Di 1 Timotius 17 ayat 1, 1 Timotius 1, maaf saya terbalik, ayat 17 itu Rasul Paulus juga menulis bahwa yang harus disembah itu Raja Allah segala zaman yang Esa. Yaitu semua ditujukan kepada YHWH atau Yahweh tadi. Kalau gitu saya tanya Bu, menurut Ibu konsep Trinitas itu, Yesus itu adalah Tuhan, menurut Ibu benar atau salah? Ya, kembalikan kepada kitab aslinya ya, karena ribuan Alkitab terjemahan ya Bang Eli. Kitab aslinya itu Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Yesus not God. YHWH is God. Ya, harus kembalikan ke kitab aslinya. Jadi Yesus itu ciptaan. Ya, tadi pertanyaannya seperti itu Bang Andi. Okay. Kalau kembali ke pertanyaan Yesus ciptaan, ya. Okay. Yesus itu sebentar lagi saya dikasih waktu sedikit supaya mudah dipahami. Yeah. Yesus itu diciptakan sebelum bumi ada. Sebelum Adam diciptakan, Yesus sudah diciptakan surga sebagai makhluk roh. Makhluk roh itu ada tetapi tidak kelihatan oleh mata kita, ya kan? Ya. Seperti malaikat itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat. Tapi Alkitab mengatakan malaikat ada, Yesus juga pernah diciptakan sebelum bumi ada. Ayatnya itu untuk membuktikan itu di Yohanes 17 ayat 5 itu dia dikatakan di sana bahwa Yesus pernah tinggal di surga sebelum dunia ada. Ada lagi di Yohanes juga dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 58 atau pasal 5 ya, nanti saya buka Alkitab lagi, tapi di sana dikatakan aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, aku ada sebelum Abraham ada ini kadang-kadang disalahartikan oleh Trinitas bahwa itu Yesus itu tidak pernah ada sebelum Abraham ada, berarti dia itu Tuhan, dia itu Allah. Nah, seperti itu. Padahal dia diciptakan, dia itu diciptakan di surga sebelum bumi ada. Oke. Itu. Nah, untuk mengetahui satu lagi ayat di Lukas 2 ayat 30 sampai 38 itu nanti itu mungkin semua orang Kristen sudah baca. Di sana malaikat menemui Maria dan supaya Maria ini akan hamil dan yang akan dilahirkan adalah Yesus, anak Allah yang kudus, dan Allah yang maha tinggi akan menaunginya. Jadi di sini ada dua ya, ada Allah yang maha tinggi akan menaungi Yesus sebagai putranya yang kudus yang dilahirkan oleh Maria. Jadi yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Yesus yang diciptakan di surga itu secara mukjizat oleh YHWH, secara mukjizat
Yesus yang tadinya makhluk roh secara mujizat menjadi bayi janin seperti manusia biasa seperti kita ini. Seperti itu ya. Jadi yang masuk ke rahim Maria, yang ada di rahim Maria, perawan Maria itu bukan Allah Yahweh, bukan Yahweh, tetapi Yesus yang diciptakan sebagai makhluk roh itu. Setelah ke bumi baru dia secara mujizat menjadi manusia, karena memang itu sudah dinubuatkan, dan Yesus ini adalah sarana untuk penebusan dosa, perantara, utusan Sang Yahweh itu. Baik. Seperti itu. Ayat-ayat itu mengatakan seperti itu ya. Jadi bukan kata saya Bang Edi ya. Ini ayat-ayat itu yang mengatakan seperti itu. Jadi kembalikan lagi ke kitab aslinya. Jadi satu lagi bahwa kami memang banyak yang tidak bisa bahasa Ibrani dan Yunani seperti kitab aslinya, tapi kami diberi kamus-kamus bahasa Ibrani dan Yunani supaya memahami isi Alkitab itu sendiri, supaya tidak ada penyimpangan, supaya tepat dalam menjalankan firman Allah, kan begitu. Oke. Jadi kesimpulannya Yesus Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Oke. Tuhan. Kalau ada yang kalau ada yang menuhankan Yesus keliru atau gimana? Ya jelas keliru. Oke. Tetapi kami satu lagi, saya sudah kasih tahu berkali-kali, kapan sih lahirnya Trinitas yang akhirnya penyembahan kepada Yesus itu? Ya. Lahirnya pada tahun 318 Masehi. Jadi sebelum tahun itu ada kemunculan ajaran Trinitas atau Tritunggal yang ujungnya menyembah Yesus. Itu sebenarnya ajaran Yesus, kekristenan yang murni yang mula-mula itu sebelum tahun 318 Masehi itu, semua penyembahan ditujukan kepada Bapa yang punya nama YHWH, termasuk juga rasul-rasul Yesus. Mereka tidak menyembah Yesus dalam hari ke hari, dari hari ke hari itu tidak menyembah Yesus gitu, pada waktu masih hidup itu. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya itu di doa Bapa kami, jelas, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kepada Bapa. Yesus mengajarkan muridnya itu kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Yesus nggak ada, nggak ada ayatnya yang mengatakan Yesus bilang aku disembah atau sembahlah Yesus, itu nggak ada ayatnya ya. Oke Bu, makasih Bu. Over limit. Ya, oke deh. Oke, sehat ya Bu. Makasih Bu. Ya, Selamat siang ya. Bu. Selamat siang. Itu dari Trinitas. Dari Unitarian. Sorry, lagi gue salah ngomong. Dari Unitarian. Hebat kan? Macam-macam gitu. Ada Triteos, 3 Tuhan, ada Trinitas yang abu-abu, ada Oneness, ada Unitarian. Terserah Anda, teman-teman, mau milih yang mana. Pak Jody, ditanggapi? Iya, jadi memang setidak-tidaknya ada 4 arus besar ya yang di Komal TikTok ini. Yang pertama Oneness, yang kedua Tritunggal, yang ketiga subordinat, yang keempat Unitarian ya. Itu memang tergantung bagaimana teolog itu mendidik mereka gitu. Nah, cuman yang tadi yang saya ulangi ya, saya kritik ini bahwa kalau memang punya niat untuk memiliki pengetahuan ya tentang eksegesis bapak-bapak gereja, setidak-tidaknya dibaca dulu. Nah gitu. Ya tidak harus Trinitas. Tidak harus 3 Tuhan, tidak harus Trinitas, kan bisa ya memakai eksegesis bapak gereja dari Irenaeus atau Theophilus Antiochia atau siapapun ya, atau Justin Martyr dan sebagainya. Nah itu terserah gitu. Tapi daripada membuat penafsiran mandiri yang terkadang itu bagaimana ya, itu nanti memalukan ya kalau berhadapan dengan teman-teman Muslim yang justru malah belajar. Nah saya prihatinnya tuh itu aja sih. Oke, jadi tadi Ibu ini ngomong loh Pak Jody, sebelum 318 itu ajaran Yesus itu masih dilurus-lurus aja, masih tauhid gitu ya.
Tapi setelah 318 ini udah mulai kerasukan filsafat Yunani. 318, 325, 381. Di bawah 318 masih lurus-lurus saja kata Ibu tadi. Pendapat Anda? Kalau kita lihat ya dari sejarah tuh memang orang Yunani memang menyukai filsafat. Sedangkan orang Israel tuh enggak. Ya, orang Israel tuh sudah terbiasa dengan syariah atau risalah ya. Nah, makanya orang Israel itu dia tidak terbiasa dengan mengkonsepkan ketuhanan begitu. Nah, makanya kalau kita lihat ya surat Yakobus ya. Surat Yakobus itu dari Yakobus 2:19 ya, itu mempercayai Allah satu, yang dimaksud Allah satu itu adalah Allah Bapa itu. Kalau nggak salah loh ya, Yakobus 2:19. Karena menurut sejarah ya, Rasul Yakobus itu adalah pemimpin yang berwenang di wilayah Yerusalem. Jadi untuk ngurusi kekristenan yang berkembang di Yerusalem. Nah gitu. Jadi memang nggak dikenal bahwa untuk orang-orang Yahudi di Yerusalem itu tidak ada tentang filsafat. Apa filsafat ini merusak ajaran Yesus, Bang Yodi? Nah, kalau tentang filsafat itu merusak ajaran Yesus apa enggak itu, nah itu tergantung kalau menurut saya. Karena apa? Karena ya kayak gitu, filsafat itu kan di area menafsir hakikat Allah. Ini yang agak rumit di sini. Jadi zatnya Allah itu ditafsir. Nah gitu. Udah pasti memang ya filsafat. Udah pasti ya pendapatnya bermacam-macam. Filsafat ini berbau itu tadi, berbau Yunani gitu loh. Sedangkan Yesua Amasya kan nggak Yunani banget gitu loh. Jadi ini kalau menurut saya nih ya, ini merusak begitu loh, merusak sehingga, dan anehnya waktu itu laku pesat, dan seiring dengan waktu ya berpencar-pencar kan begitu. Akhirnya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan benar, ada ambil tengah-tengahnya, dan akhirnya pusing sendiri menjelaskan. Inilah yang kita konsumsikan selama ini. Ya ada dua orang memberikan penjelasannya berbeda-beda kan gitu. Itulah yang saya maksud tadi. Nah sebetulnya karena pilihan saya Arius. Kalau saya melihat ya filsafat dari Bapak Gereja Arius yang dibidatkan itu lebih lunak ya menurut saya. Ya lebih lunak di dalam bereksegesis terhadap teks. Jadi contoh ya, saya lupa ayatnya mana ya, Yohanes 16:13 itu gimana? Jadi seorang utusan itu tidak lebih tinggi dari tuannya begitu. Itu subordinat. Nah, Arius itu dia selaras ya, koheren dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sebagai gurunya. Nah, cuman kan masalahnya begini, masalahnya kan Arius ini sudah dibidatkan ya, dibidatkan itu dianatema, dianggap ajaran sesat. Nah, jadi gini loh. Yesus ya mengajarkan Yohanes 16:13 kayaknya ya, saya lupa ya. Seorang utusan itu tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Nah, ajaran ini dianatema ya, dianatema atau dibidatkan. Jadi perkataan Yesus itu dikutuk. Kebalik Pak. Pak jadi kebalik. Yohanes 13:16. Oh ya, sorry, maaf ya saya nggak hafal. Nah, jadi apa yang dikatakan Yesus itu dikutuk. Nah, gimana coba? Nah, makanya jadi susah. Jadi teman-teman Kristen yang di zaman modern ini ketika membaca Yohanes 13:16 ini kebingungan. Ya, kenapa kebingungan?
apa yang keluar dari mulut Yesus sebagai guru justru dikutuk. Lagi mana coba? Di anatema kan dikutuk. Nah, gimana bisa paham? Perkataan gurunya dikutuk oleh pengikutnya, gimana coba? Siapa itu yang mengutuk itu? Itu aliran yang mana itu? Iya, pemenang doktrin. Oh, apa? Tertullianus. Ya disimak sendiri saja. Nah, itulah makanya gini, makanya Pak Hendi itu ya gimana ya? Jadi nggak bisa memaksakan ya teman-teman Kristen itu untuk memahami Alkitab secara intek. Intek itu secara pejal begitu. Pejal itu utuh. Pak Jody, ini karena udah banyak, nanti Bang Juma juga mau bicara. Terakhir Pak Jody, kalau menurut Anda Iya, subkoordinat, baik. menurut Saya Anda mau ini terakhir Bang, dengerin dulu. Subkoordinat itu menurut Saya mau Anda, ambil motor. ya subkoordinat itu menurut Anda itu satu Tuhan apa tiga Tuhan? Seharusnya kan tidak disebut Tuhan ya, seharusnya disebut Tuhan ya. Tapi ya oke lah ya, dianggap Tuhan ya nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Jadi Bapak Yesus Kan Roh Kudus itu hanya sebutan ya, hanya sebutan. Maksudnya ya kalau ada orang menyebut Tuhan ya oke, menyebut Tuhan ya oke. Yang penting kita tahu maknanya di situ. Jadi Bapak Yesus Roh Kudus itu tetap tiga ya, tiga yang tidak bisa disatukan, betul? Betul, mereka terpisah ya secara hipostasea ya, secara substansi memang terpisah. Oke, baik. Makasih Pak Jody. Oke, saya pamit dulu ya Pak Hendi ya, saya mau ngambil motor. Makasih Bang. Terima kasih buat kesempatannya teman-teman di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Oke Bang Jody, makasih. Ya ini. Ya itu teman-teman tadi, ada Unitarian, ada subkoordinat tiga Tuhan, ada Trinitas, kita undang nanti. Gitu ya. Bang Juma udah kembali mungkin. Bang Juma bisa memberikan argumentasi. Silakan Bang Juma. Bang Juma belum kembali ya, pasti. Oke, sebelum Bang Juma kembali, saya sapa dulu ya Bang Andi. Tamu-tamu ini siapakah, apakah ada Oten di antara mereka? Yusar, selamat sore, agama apa? Selamat sore Mbak host blogger. Saya Islam Muslim. Assalamualaikum. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Biar nanti di bawah aja Bang. Tidak ada, saya cuma mau memberikan gambaran saya selama beberapa hari ini saya mengikuti VT Bang Suma. Saya cuma memberikan sebagai penonton. Ya udah penonton cukup ya. Sebenarnya penjelasannya Bang Suma itu sudah masuk akal sekali. Cuman ini oteng-oteng ini kayaknya susah juga dimengerti dia. Dia tidak mau mengerti. Oke. Jadi penjelasan Bang Suma udah masuk akal banget sebenarnya, udah masuk banget. Cuman memang nggak mau diterima, jadi susah. Ya, oke. Enggak Bang. Loh, mana naik-naiknya? Malah langsung turun. Belum lagi ku ini nanya, Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi. Oke, Bang Yusar, terima kasih itunya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Terus kalian yang mau membantah tadi pernyataan daripada ada pendeta Jody dan Ibu pendeta apa tadi saya nggak tahu. Silakan kalian. Ibu Ani tadi. Ibu Ani, Ibu pendeta Ani. Nah, silakan kalian tanggapin atau membantah statement-statement mereka. Atau kalian mau berdiskusi ke Bang Juma, silakan kalian naik. Kenapa sih kalian harus takut kepada Bang Juma? Aku yakinkan Bang Juma tidak makan orang, tapi makan nasi, ikan, sayur. Silakan Oden. Bang Andi dapling Bang. Oh, dapling ya? Jadi tadi sengaja itu saya telepon mereka ini karena mereka semua berbeda denom. Bukan saya
mengajak Anda untuk mengikuti salah satunya, terutama umat Islam ya. Jangan salah persepsi dong di bawah, ada-ada aja loh. Justru itu semakin memperkuat iman kita. Kok bisa berbeda-beda kan gitu, itu intinya. Trinitas ada, subordinat ada, Unitarian ada, saksi Yehova ada, Oneness ada. Belum lagi nongol ini yang bikin rusak ini, yang bikin marah pendeta Gilbert ini adalah apa itu? Kristen progresif dan lain-lain kan gitu. Kira-kira gitu. Oke, teman-temanku, saudara-saudaraku di YouTube Baluap, katanya disapa, hai Baluap, ini kan Baluap TV. Yang 600 orang, bolehlah kalian 500 pindah ke Baluap TV, coba 100 kalian di sini, 500 kalian pindah ke Baluap TV. Di sana kalian subscribe, like, dan komen YouTube Baluap TV. Nanti siapa yang belum ada kunci biru, saya kasih kunci birunya ya. Ya, Baluap TV, silakan. Yang 600 di TikTok pindah 500, pengen lihat gua. Ayo. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi atau yang menantang Bang Juma atau mau H2H kepada Bang Juma silakan. Tapi ingat ya teman-temanku, kalau kalian mau diskusi ke Bang Juma H2H, tetap moderatornya diberikan kepada Bang Handi. Jadi Bang Handinya harus naik ya teman-temanku. Silakan kalian ayo naik, kalian bantah statement daripada yang pendeta-pendeta tadi, atau kalian ayo berargumentasi kepada Bang Juma. Silakan. Oh, Bang Juma ada monitor, silakan Abang. Ya. 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 Udah cuman gitu doang. Cuman bilang gitu doang. Ya. Gak tahu mau ngomong apa. Itulah tadi Bang Juma. Ada Ibu Ani. Kemarin Bang Juma juga udah pernah hajar habis itu Ibu Ani Unitarian gitu loh. Bang Juma mesti apa aja dihajar gitu loh. Bukan lembut-lembutin kayak Ibu Ani, enggak juga dihajar juga. Iya, yang ini ya, yang sepotong Tuhan bukan ya? Iya, enggak Ibu Ani itu kan lolos dari segi tauhid. Oh iya, ya, betul. tapi Bang Juma menghajar di penyaliban gitu loh. Nah, itu di sana. Udah ingatnya? Iya. Ingat dong. Itu. Terus datang Pak Jody ya Triteos. Datang si Bom Bom Trinitas, 3 tapi 1 nggak bisa dipisahin tapi bisa dirapikan. Apa sih? Itulah yang dikatakan Al-Quran, kan mereka akan berselisih paham. Ya. Berselisih paham. Nah inilah yang terjadi, sudah 2000 tahun berselisih paham terus, nggak ada habis-habisnya. Ya kan? Itu penyebabnya apa ya? Itu please. Iya. Diikutin marah. Iya juga, iya. Penyebab itu penyebabnya cuplis apa bukan? Pasti tuh, Kanda. Gak mungkin tidak. Gak mungkin. Coba ya kalau kita berbicara ya, sebuah keadaan, ini berbicara mengenai keadaan, realita yang ada. Kalau umatnya Nabi Musa itu tidak mampu kemudian meneguhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari terkait dengan apa yang Nabi Musa terima dari Tuhannya, itu fakta, itu real, itu kenyataan. Kemudian umatnya Nabi Isa, ya, itu tidak bisa kemudian memegang amanah, menjalankan risalah kemesiasan atau kenabian Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sadis dengan memunculkan satu tokoh bernama Yesus. Mereka memunculkan tokoh bernama Yesus, lalu kemudian menjadikan tokoh ini sebagai sentralisasi dalam beragama. Jadi dua komunitas ini, itu kita sudah lihat faktanya, real. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat karakter-karakter mereka. Mereka dengan teguh, setia, amanah menjalankan perintah Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam sepeninggalnya kemudian kaumnya tegar tengkuk meninggalkan ajaran Nabi Musa.
Nabi Isa alaihissalam, umatnya tegar tengkuk meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sekali lagi, kaumnya Nabi Musa meninggalkan ajaran Nabi Musa, tetapi setidaknya mereka kemudian tidak menjadikan Tuhannya Nabi Musa itu punya saingan. Tapi kaumnya Nabi Isa, dalam hal ini orang yang sezaman dengan Nabi Isa, selain meninggalkan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, juga mereka membuat Tuhan-Tuhanan tandingan dari Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya adalah umat yang amanah. Benar? Benar banget. Benar. Ya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan hukum, memberikan ketetapan, memberikan ketentuan, memberikan aturan-aturan, cakupan muatannya kemudian adalah perintah dan larangan. 1400 tahun lebih umatnya sepeninggal beliau tidak ada sedikit pun yang berkhianat untuk menanggalkan akidah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah kelebihan umat Islam. Ini kelebihan umat Islam. Sedangkan kemudian mereka yang ada di tengah-tengah kita ini membentuk satu keadaan realita Yesus only, Trinitas, Tritunggal, apalagi? Ya, apalagi? Trisula, apalagi Trimurti, apalagi? Unitarian. Yang baru-baru lagi nih apa? Kristen progresif. Nah, progresif. Ada lagi yang tadi barusan subkoordinat. Yes. Ada lagi Saksi Jehovah. Ada Kristen Saksi Bapa kami yang di Yehova. surga. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Simbada dan seterusnya. Kemana dia pergi? Meninggalkan induk. Induk awalnya itu la ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu fakta, itu real, itu kenyataan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, dari karakter-karakter umat ini, kelompok-kelompok inilah kelihatan mana karakter yang lebih berakhlak, lebih amanah, lebih percaya terhadap pembawa kabar atau pembawa daripada kalam ilahi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW membawa Al-Quran, umatnya memegang kemudian Al-Quran itu dengan kuat-kuat. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada kaumnya membawa Injil, Injilnya hancur berantakan. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari poin ini kemudian orang berakal akan sampai kepada kebenaran itu. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang dibawa oleh sang sumber melalui kemudian utusan-utusannya yang ada di atas muka bumi. Itu fakta. Oleh karena itulah kemudian seringkali kita ketika berdiskusi dengan saudara Kristen, apapun titelnya, mereka akan selalu kelabakan. Mereka akan selalu kocar-kacir. Kenapa? Karena mereka tidak punya pegangan yang jelas. Mereka nggak punya pegangan yang jelas. Mereka ingin berpegang kepada perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Mereka ingin berpegang kepada perjanjian baru, bukan kitabnya Yesus. Kacau. Lemah tumpuannya, lututnya gemetaran, giginya susah untuk tinggal pada tempatnya, napasnya tersengal-sengal, matanya mulai pudar kunang-kunang, kupingnya pun mendengarkan hanya sesuatu yang suara tanpa arti, tanpa makna menurut logika akal mereka. Apa yang menyebabkan itu? Al-Quran mengatakan karena mereka kemudian lebih percaya kepada bisikan-bisikan yang tidak berasal daripada pencipta alam semesta. Contoh nih teman-teman, ketika kemudian umat Islam itu menyembah kepada Allah,
bisikannya itu dari Allah, tembus ke Roh Kudus, tembus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tembus melalui Al-Qur'an, masuk ke dalam sanubari umat Islam dan diiyakan oleh akal umat Islam. Klop, satu garis, tidak menjadi dua garis, tidak abu-abu. Mereka menyembah Yesus. Itu dari mana aturan mainnya? Seketika itu lidah kaku. Yang bisa dimainkan hanya angan-angan, akal-akalan saja. Coba, kalau Islam, bagaimana Anda bisa menyembah Allah? Allah yang mengajarkan, "Fa'budni, maka sembahlah aku." Itu siapa? Allah. Lalu kemudian perintah ini didatangkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan sembahlah Allah. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal yang sama kepada umatnya, sembahlah Allah, fattakullah. Lalu kemudian ajaran ini harus tersampaikan ke akhir zaman, maka dilontarkan melalui lisan, dihafalkan kemudian dan ditorehkan dalam buku atau kitab suci yang disebut Kitabullah. Satu kata, satu komando, satu perintah, satu tuntunan, satu ketentuan tidak bisa goyah. Sudah 1400 tahun lebih. Nah, sekarang kalau kita minta kepada mereka, mana perintahnya menyembah, mengibadahi Yesus? Seketika goyang tripping. Bingung mau jawab apa. Bang Suma dan kawan-kawan tak seperti dulu. Gampang diajak kepada doktrin dogma. Sekarang susah. Karena mereka lebih paham Bible daripada kita sendiri. Mau diajarkan Yesus datang menjadi manusia, susah. Karena para apologet Islam lebih mendalami Bible daripada kita yang hanya model doktrin dogma. Kita mau mengajarkan Tuhan berhenti menjadi Tuhan karena menjadi bayi, susah. Karena orang Islam lebih memahami Bible itu karena dasar pijakan paham, mengerti, mengetahui itu akal. Sementara umat Islam dalam menapaki kemudian isi Bible menggunakan standar akal, sedangkan kita hanya percaya saja. Mau menanamkan kemudian konsep doktrin 100% manusia, 100% Tuhan pada satu objek, tidak rasional. Sedangkan rasio itu adalah seimbang. Rasio adalah seimbang, rasional artinya keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah ketika ada keadaan, ada situasi di mana akal dan hati itu seia sekata, seimbang. Tidak miring, tidak bengklot, tidak majeko, tapi melempuk. Nah, sedangkan mereka ketika memahami kitab mereka, tak boleh menggunakan akal, tak boleh menggunakan alat paham, gak boleh menggunakan alat mengerti, gak boleh. Semata-mata harus imani saja, percayai saja. Makanya mereka mengatakan apa? Kristen itu bukan agama, coy. Kalau Kristen bukan agama, berarti aliran kepercayaan. Kalau aliran kepercayaannya bukan ajaran para nabi secara absolut. Karena ajaran para nabi itu milah, jalan. Yesus mengajarkan jalan. Jalan apa yang diajarkan oleh Yesus? Shalom. Itu jelas tuh. Shalom itu adalah bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Islam atau salam yang artinya damai sejahtera. Yohanes 14, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu. Dia tidak mengatakan aku tinggalkan Kristen untukmu, enggak. Jadi wajar kalau orang Kristen kemudian mengatakan Kristen itu bukan agama. Ya, karena memang sejatinya Kristen itu bukan dinul haqqa, tapi hanya aliran kepercayaan saja.
Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman kita, bahwa Islam berbicara mengenai kebenaran. Islam siap pasang badan. Tuhannya boleh diuji, nabinya boleh diuji, kitabnya boleh diuji, agamanya boleh diuji, umatnya boleh diuji. Tapi kalau di ente, apa yang bisa kita uji kira-kira? Ketuhanan. Ketuhanan gugur, perpuluhan gugur, ibadahnya gugur, kitabnya gugur, Tuhannya gugur, Nabi gugur, Rasul gugur, apalagi hari ibadahnya gugur, makanannya gugur, konsep-konsepnya gugur. Lalu apa yang mau dikatakan kebenaran di situ? Apanya yang benar? Hanya benar, gak ada sedikit pun. Makanya tadi ketika saya berbicara kepada pendeta Sayonara Tauma, saya katakan tolong tunjukkan secuil kebenaran dari agama saudara. Ternyata tidak ada. Yang ada, yang muncul dari mulutnya hanya kengerian bagi orang yang berakal. Gitu. Apalagi nih si Pino ini. Kenapa Pino? Pino kenapa? Pino, selamat sore Pino. Tapi tadi saya dengar Bang Joma itu ya, Pak Jody ya. Jadi gini loh, ajaran Yeshua Amasia untuk Bani Israel dibawa ke Roma, dirasuki oleh filsafat Yunani, akhirnya semuanya jadi kabur. Buram. Betul, memang benar Bang Andi. Itu ndak, berapa kali kita harus kemudian melakukan bedah kasus ya, terkait dengan keadaan, sekali lagi realita yang ada. Jadi agama Katolik sebagai agama tertua di luar agama Yahudi yang kemudian membawa-bawa kitabnya orang Yahudi, meskipun dalam bentuk terjemahan. Nah, kenapa nanti di abad keempat kemudian baru disebutkan terjemahan Septuaginta yang sudah dikoreksi oleh bapak-bapak gereja itu dengan sebutan Perjanjian Lama? Karena telah muncul kemudian satu perjanjian baru atau perjanjian yang di luar daripada itu yang nanti akan disandingkan supaya yang mereka punya ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi bapak-bapak gereja di abad kedua, Origen, abad ketiga Lucian, dan abad keempat Hesiseus itu berupaya kemudian melakukan koreksi secara proses mendalam terhadap Septuaginta untuk mengikuti ketukan not gelombang irama yang mereka sebut kitab Perjanjian Baru. Jadi terjemahan Septuaginta harus dimirip-miripkan sebisa mungkin sesuai dengan roh daripada Perjanjian Baru. Itu. Makanya kitab Tanak ketika disandingkan dengan Septuaginta itu tidak layak. Karena Septuaginta, kitabnya Perjanjian Lama milik Kristen, itu sudah jauh 3.600 derajat perbedaan antara kitab Tanak dan kitab terjemahan Perjanjian Lama itu. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah komplain bahwa orang Kristen menggunakan kitabnya, karena orang Yahudi tidak pernah merasa kalau Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi. Malah ini menjadi bahan tertawaan bagi internal Yahudi akan kekristenan ini. Karena yang mereka kitabkan itu hanya sesuatu yang dihasilkan dari perintah kekaisaran, yang mana saya sering katakan itu adalah hasil evolusi dari kitab Tanak Yahudi. Dalam hal ini adalah Taurat. Itu hasil evolusi dari kitab Tanak atau Taurat. Nah, lalu kemudian berjalannya waktu disesuaikanlah dengan kitabnya orang Roma Katolik dengan Septuaginta yang kemudian mengalami beberapa koreksi dari bapak-bapak gereja. Ini kalau mau disandingkan
Septuaginta ini mau disandingkan dengan kitab kita, maka Septuaginta harus dicocok-cocokkan sesuai dengan perjanjian baru milik kita. Jangan ngikutin sesuai dengan Tanak, karena Tanak itu kitab yang diperuntukkan untuk Bani Israel tok. Sedangkan ini kita menginginkan terjemahan Septuaginta ini milik kita, maka harus mewarnai perjanjian baru. Makanya coba kita lihat Bang Handi, kalau mereka mengatakan di mana itu Tuhan itu kemudian diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi turun menjadi manusia, atau di mana dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu roh. Maka jawabannya silakan Anda buka kitab Kejadian milik orang Katolik, orang Kristen. Jadi di situ diartikan apa? Roh Elohim, roh Tuhan, roh Bapa melayang-layang. Apa yang mereka dapat dari kata roh ini? Dia ingin mencocokkan dengan Yohanes 4 bahwa Tuhan bagi mereka itu adalah roh, sehingga Tuhan yang roh yang melayang-layang di atas permukaan air ini mereka konsepkan bahwa itu adalah Tuhan. Tapi hasil belajar memberikan suatu pemahaman yang absolut bahwa ternyata ruah Elohim yang ada melayang-layang di atas permukaan air itu bukan pencipta alam semesta, melainkan angin atau udara. Jadi konsep ini seketika kemudian runyam, konsep ini seketika kemudian menjadi bahan tertawaan bagi yang empunya kitab. Makanya kitab itu kemudian dilemparkan ke belakang oleh orang-orang Yahudi. Apa sih ini? Ini apa-apaan ini buku kayak gini, ditertawakan. Nah, kita sebagai orang yang berpendidikan, punya akal, kalau kita dalam keadaan memiliki kitab seperti itu dan kita sadari bahwa ternyata ini adalah terjemahan dari agama lain dan yang empunya tidak mengakui itu, bahkan banyak tiap hari kita temukan perbedaan dan kesalahan terjemah yang kemungkinan syarat dengan kesengajaan, maka orang waras akan meninggalkan aliran kepercayaan tersebut. Itu dari saya Bang Handi, ya 1 menit untuk sebagai pembuka aja. Itu lebih 1 menit Bang. Mau saya dong, saya kok yang punya terjemahan. Jadi kalau boleh saya menanggapi tadi itu ya, bahwa teman-teman sebenarnya kalau berakal sehat itu mestinya mengambil sikap. Artinya apa? Ya berhentilah ke Yahudi-Yahudian dan berhentilah ke Islam-Islaman. Tampillah apa adanya, sebagaimana sumbernya adalah Roma, kan gitu. Tadi jelas loh di sana Banjuma menerangkan bahwa Taurat itu dipakai, diambil, terus kemudian disetel sedemikian rupa agar sinkron dengan ajaran Roma. Kira-kira gitu tadi ya Banjuma ya, betul? Yes, betul. Nah, bagi orang yang terlanjur percaya itu, mereka bingung menjelaskannya. Dia mau menjelaskan ala Roma, dia mau menjelaskan ala Islam, atau menjelaskan ala Yahudi. Nah, disinilah berpencar-pencar, akhirnya tidak ada pegangan. Sama halnya dengan orang yang sedang hanyut, apa aja yang ngambang diambil sebagai penyelamat. Inilah yang disuguhkan selama ini gitu loh. Menjadi apa ya, tontonan kita bisa terhibur, ketawa, bahkan mereka muter-muter membuat kita jadi emosi dan seterusnya. Nggak ada pegangan, betul ya Mbak? Mereka nggak ada pegangan sebenarnya. Betul, mereka nggak punya jati diri, benar. Ya untuk itu dihimbau kalau ingin ada pegangan ya segeralah kembali ke Islam, itu aja, nggak ada yang lain. Oke, sapa dulu Bang Andi, izin. Ya, disapa dulu. Roger 86. Oke. Selamat sore Roger, agama apa? Roger. Tapi fotonya udahlah, senyum terus dia. nggak pegel apa rahangnya. Oke, Ya, teman-teman ya. Ya terusin. Ya Bang.
Jadi Anda lihat saja ya, bagaimana mereka menerangkan konsep ketuhanannya, bahkan disimulasikan. Bagaimana si meme bos itu ya mensimulasikan, menggambar bagaimana sang pencipta masuk ke dalam kandungan. Kalau tidak, dia mengatakan sang pencipta itu melar. Di surga juga ada, tapi di dalam kandungan juga ada, melar masuk ke dalam. Terus kemudian Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nongollah yang Tritunggal, nongollah Triteos, nongollah Wanes, macam-macam gitu loh. Karena tergantung bagaimana menafsirkannya begitu. Tidak ada pegangan, serius. Ya pegangannya kalau memang Anda ingin bertauhid sementara, ya hindari dulu lah bahwa Yesus itu kan makhluk. Berproses di situlah, sebagaimana mualaf-mualaf yang lain toh, kayak si Stanley semuanya itu bahwa ya dipolis-polis dikit, kembali ke Islam lah. Itu aja sih menurut saya ya teman-teman ya. Tapi nggak ada paksaan ya Banyu Pak ya. Ya la ikraha fiddin wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah Allah torehkan kemudian di atas muka bumi ini. Yang mau beriman silakan, yang mau ingkar kufur kafir silakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Anda mau menjadi Kristen silakan, Anda mau menjadi ateis silakan, Anda mau menjadi Islam silakan. Tapi di Islam itu berat, karena di Islam itu menjanjikan hal yang gaib. Tetapi Islam menjanjikan hal yang gaib namun pasti. Sedangkan kalau di iman saudara dijanjikan surga, kepastiannya di mana? Kapan kemudian Elohim memberikan janji atau menganulir orang-orang yang menyembah manusia untuk selamat? Kapan kemudian Yesus mengajarkan orang-orang yang menyembah dirinya itu selamat? Yang ada justru orang-orang yang menyembah dirinya berdasarkan Matius 7 nomor 22-23 diusir. Jadi kalau tidak bisa berhalusinasi dengan sempurna, ya Anda akan goyah di iman Anda. Contoh analogi yang tadi yang saya sampaikan. Di dalam kitabnya orang Yahudi disebut Eloah, Elohim, Elohai, Sedai, Sifaot. Ketika dia diterjemahkan ke dalam Septuaginta, sifat-sifat atau nama-nama Tuhan ini kemudian itu diterjemahkan dengan apa? Ada El dalam bahasa Yunani disebut apa? Eloah dalam bahasa Yunani disebut apa? Elohim disebut apa? Theos. Elohai disebut apa? Nggak ada. Identitas Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub begitu masuk dalam konsep Romawi, Yunani, Katolik, seketika semua sifat yang melekat pada diri Tuhan berdasarkan dengan sifatnya yang ada pada nama-namanya itu hilang seketika. Apa yang mencuat di permukaan kemudian? Theos. Apa Theos bagi Romawi? Bagi Yunani? Dewa. Dewa. Dewa itu apa? Menurut perspektif ajaran paganisme yang paling tua. Apa itu dewa? Apa itu dewa? Kekuatan gaib yang berupa roh yang kadang bisa menjadi makhluk lain. Itu dewa. Jadi antara dewa dengan Tuhan itu berbeda.
Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah tentang Eloah, Elohim, Elohai, Saddai, El, Rab, Allah. Itu berbeda kemudian dengan yang disebut dewa atau Theos. Identitas Tuhan atau sembahannya para nabi Yahudi ketika masuk ke dalam Septuaginta, seluruhnya hanya disebut sebagai Theos, disebut dewa. Gak bisa naik level. Gak bisa naik level. Nah, itulah makanya Tuhan menyatakan dirinya hanya kepada Bani Israel dalam pengajaran melalui nabi-nabi, tidak diajarkan kepada orang Roma. Kenapa? Karena pada bahasa yang mereka gunakan, bahasa paganisme yang ada pada saat itu, orang-orang pagan, politeisme, Hellenisme, itu tidak bisa kemudian masuk penyebutan nama Tuhan ini ke dalam bahasa mereka. Gak bisa. Kalau di Islam kan jelas tuh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, Alimul ghaibi wasyahada, Huwar Rahmanur Rahim, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun. Masuk poinnya, kena sifat-sifat Allah seirama dengan bahasa Arab itu sendiri. Sifat-sifat Allah seirama dengan bahasa Ibrani itu sendiri. Sifat-sifat Allah masuk enggak dalam bahasa Yunani? Masuk enggak? Oi, masuk enggak? Oi, Enggak, Bang. hah? Oi, Enggak, Gurunda. masa sih enggak masuk? Masuk. Sebenarnya gini, kalau dalam penyebutan Yunani Elohim, andai saja mereka itu murni mengajarkan ajaran Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, dalam hal ini keturunannya Nabi Musa alaihissalam, maka Elohim itu mereka bisa menyebutnya dengan sebutan Elohim atau Elohim. Kemudian kalau mereka menyebut kemudian Eloah, mereka bisa menyebutnya dengan Eloah juga dalam bahasa Yunani. Kalau kemudian mereka menyebutnya bahasa Ibrani kemudian menyebutnya dengan sebutan El, maka dalam bahasa Yunani pun mereka bisa menyebutnya dengan sebutan El, merujuk kepada nama yang tidak bisa kemudian diterjemahkan. Lalu kemudian ketika orang-orang Ibrani menyebutnya Al-Saddai, maka cukup orang Yunani pun menyebutnya dengan sebutan yang sama, Al-Saddai. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena sejatinya mereka memang ingin menghilangkan identitas ketuhanan Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Yang mereka ingin gaungkan, yang mereka ingin tinggikan kemudian adalah sembahan dari orang Roma Yunani. Kenapa demikian? Karena Romawi pada saat itu adalah penguasa. Maka penguasa namanya penguasa, semua harus berdasarkan atas keputusan mereka. Apakah Yahudi pada saat itu penguasa? Bukan. Penguasa saat itu adalah Romawi. Apakah kemudian Romawi mau tunduk kepada ajaran Yahudi yang berada di bawah jajahannya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mereka harus tetap teguh terhadap pengajaran dari ajaran nenek moyang mereka yang mereka telah tekuni secara mendarah daging turun-temurun. Nah, maka karena adanya muncul Septuaginta, maka Septuaginta yang harus kemudian diwarnai, bukan Septuaginta yang mewarnai. Perjanjian baru harus mewarnai perjanjian lama. Makanya coba lihat, ya 1 menit terakhir, coba saudara-saudara lihat
Kalau mereka berbicara mengenai sembahan mereka yang mati di atas tiang salib, mereka mengambil data-data di dalam kitabnya orang Yahudi untuk pembenaran itu cuma 0,00001/2%. Tapi mereka lebih banyak menggunakan perjanjian baru mereka untuk mendudukkan apa yang mereka sembah yang menjadi korban di atas tiang salib. Betul? Betul. Betul sekali. Pintar aku kan. Ya, sekali-kali pintar. Jadi kalau ditanya mana nubuatannya Tuhan datang menjadi bayi, maka diambilnya Yesaya, kitabnya orang tanpa malu-malu, di mana Yesaya 9 itu diperuntukkan untuk Hizkia. Mana kemudian nubuatannya tentang penyaliban Tuhan Anda di atas tiang salib, di atas pohon, maka dia ngambilnya Yesaya 53 tanpa malu-malu. Itu. Jadi hanya ada 2 poin itu sajanya yang diambil. Selebihnya nebus dosa, menghapus dosa, penghapus dosa dunia, juru selamat dunia, itu semuanya bikinan mereka sendiri. Mereka hanya menjadikan Septuaginta ini sebagai apa? Tambalan untuk melegalkan konsep doktrin dogma yang ada di dalam perjanjian baru. Saking beraninya, karena mungkin dipikir ke depan tidak ada internet, mungkin ke depan tidak ada orang Islam, maka mereka mengambil konsep perpuluhan itu masuk ke dalam agama mereka. Berani mereka tuh, meskipun tak ada dalilnya. Tak ada dalilnya perpuluhan di perjanjian baru itu nggak ada. Tapi mereka kemudian melanggengkan. Kenapa? Karena di situ ada fulus. Ya, saya kira begitu ya. 30 detik saya menyampaikan, mudah-mudahan cukup. Silakan. Oke, fulus. Fulus itu mani ya weh. Roger kok di atas cuman jadi beralang, ngapain lo kok di atas? Ah Roger, kok buka mute kok tuh, tanggapi itu pernyataan Bang Juma Roger. Weh Roger dari Warta. Aduh jadi berhala dia. Coki selamat sore. Coki buka mute-nya, agama apa Coki? Coki cokalatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaraku menggema, masa sih? Apa yang mau disampaikan Kak? Ini saya, masya Allah, saya bersyukur banget ya. Jadi saya baru-baru ini loh ngikutin Ustadz Juma. Saya seneng banget. Kakak senang Seneng ya, seneng. Soalnya dulu saya pernah kerja ya Kak. Saya tuh pernah argumen gitu pada ini. Saya dibilang penyembah barat gitu, penyembah arah barat gitu maksudnya sama Enci ini ya, si Enci. Terus saya kan saya nggak ladenin, memang saya tahu orangnya ngeyel, karena dia ngeyel saya kasih tahu pun kamu nggak akan ngerti, kata saya gitu kan. Tapi teman saya ada yang kena gitu sama dia, kan dideketin terus, akhirnya dinikahin sama Chinese gitu sampai punya anak. Terus Chinese itu kan narkoba dan meninggal. Sekarang kayak gitu. Sampai sekarang masih tahu nggak kepanjangan narkoba Kak? Tahu nggak kepanjangan narkoba? Pakai itu nggak boleh. Oh nggak boleh, maaf ya. Enggak, itu napak kolor bangga. Lanjut. Masya Allah. Iya saya ibaratnya polisi ini kan Bang Juma ini seperti penjaga gerbang Indonesia gitu. Kalau kita kan ini di gerbang agama kita gitu. Dokter Jaik, Bang Juma ini seperti dokter Jaik tapi di Indonesia. Iya betul. Janganlah bilang penjaga gerbang, enggak. Emang gerbang siapa yang mau dijaga? Nggak ada ngadu kau. Agama kita Kak. Masa dibilang penjaga gerbang? Wah, parah kau. Misalnya gini loh, maksudnya kan kalau udah Indonesia NKRI kan dijaga sama polisi di perbatasan gitu. Kenapa kalau ibu-ibu yang ngobrol selalu aja ribut? Kenapa ya? Masalah apa sih? Lagi dapat apa ya? Enggak ribut sih Kak, enggak ribut. Cuma saya begini ya, yang saya mau tanyakan, ada yang saya masih di hati saya nih kayak gini ya. Kalau Bible itu kan yang saya imani kan, maksudnya bukan imannya Bible, bukan ya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kan cuma ada 4, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran gitu Kak.
Yang saya pertanyakan, Injil asli yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa itu masih ada atau enggak gitu? Hanya bagus tuh banyak. Bang Juma, nanggapin Bang, silakan. Iya. Satu lagi Kak, maaf, satu lagi boleh? Boleh, gabung sekalian. Dijawab. Satu lagi Kak. Kalau ini Bible, menurut saya nggak sinkron ya, satu ayat satu dengan ayat lain saling bantah-bantahan sendiri. Dari Bible mereka itu bantahan-bantahan sendiri. Yang satu mengucapkan misalnya ayat satu menerangkan begini gitu, nanti akan dipatahkan dengan ayat lain kayak gitu, jadi nggak sinkron gitu kan. Kelihatan banget kayak buatan manusia. Kalau buatan Tuhan itu akan nggak mungkin dari satu ayat ke ayat lain itu dia lupa, nggak mungkin. Kayak Al-Quran kita nggak ada yang maksudnya jangan disamakan, nggak sama sekali ya. Maksudnya itu kalau Injil itu nggak kalau buatan Tuhan ya, kalau buatan Tuhan. Udah paham. Kenapa Injil Iya, asli? Iya begitu aja. Oke, ya. Makasih banyak ya. Ya, Injil Nabi Isa alaihissalam, kenapa juga di sana ada kontradiksi? Kan gitu aja, mudah toh. Iya. Kayak gitu aja, kayak gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar, Injil itu hanya ada untuk Bani Israel. Bani Israel terima enggak? Kagak. Jadi mana Injil itu? Kalau yang pemilik hak kemudian pewaris tidak mengambil warisan yang diberikan Tuhan kepada mereka itu, lalu bagaimana kita mengartikannya kemudian? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kedatangan Rasulullah untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan oleh orang-orang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel membawa ketetapan. Ketetapan ini yang disebut hikmat Injil. Inni abdullah ataniyal kitab. Itu jelas itu. Berarti kalau kita berbicara mengenai kitab Injil, berarti yang kita cari ini adalah kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Mana kaumnya Nabi Isa alaihissalam? Kita harus minta Injil itu kepada mereka. Ada umatnya Nabi Isa? Tak ada. Dengan tak adanya umatnya Nabi Isa, lalu kita ingin mendapatkan kitab Injil itu dari mana? Gak ada Injil itu, gak ada. Gak ada Injil. Injil itu kitabnya Nabi Isa. Nah, cuman yang perlu dipahami, ada ular naga yang selalu bawa-bawa sebutan itu untuk dipakai untuk apa? Untuk membius, menghipnotis orang-orang yang lemah akal agar bisa tertipu bahwa mereka yang sedang membawa sesuatu ini, sebuah buku ini disebut Injil. Injil itu kitabnya Nabi Isa alaihissalam yang di dalamnya terdapat nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Al-Quran menarasikan seperti apa tentang buku-buku di luar Injil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka yang menulis selain daripada Injil yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah sudah torehkan. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Karena ketidaktahuan mereka, karena hasil penyelidikan saja, hasil duga-menduga, maka muncullah sebuah buku dari hasil tangan mereka, lalu mereka imani ini dari Tuhan. Padahal itu bukan dari Tuhan, itu dari mereka sendiri. Ya, jadi kalau saudara Islam
bertanya mana Injil, dan Nabi Isa ditolak, ya tidak mungkin kemudian kitabnya masih ada. Andai saja Nabi Isa alaihi salam kemudian selayaknya mengalami hal seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad datang kemudian membawa Al-Quran. Al-Quran kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Para sahabat kemudian menuliskan di sebuah buku. Maka kemudian begitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergejibun umatnya menghafalkan dan kemudian mampu membaca kitab tersebut. Andai saja umatnya Nabi Isa itu adalah umat yang amanah dan tidak dikelilingi oleh umat tegar tengkuk, tidak dikelilingi oleh penjajah penganut ajaran paganisme, maka boleh jadi kitab Injil itu ada, boleh jadi Nabi Isa alaihissalam menyelesaikan dan menuntaskan kemudian misinya sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tapi faktanya Nabi Isa ditolak, apalagi ajarannya. Seperti itu. Ya, demikian. Itu 3 menit dari saya, atau 2 menit, silakan. Ya. Ingat ya teman-teman, kembali ke pasal pertama. Bang Juma nggak pernah salah. 3 menit, 2 menit terserah dia lah. Abijar, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih banyak kali orang pakai foto-foto cewek? Nah, orangnya laki-laki. Ini bukan cewek, Bunda. Ini anakku. Itu anak. Oh. Namanya Oh, kayak cewek gitu. Oh, sorry. Yaudah, I'm sorry, Bang. I'm sorry, goodbye. Apa yang mau disampaikan, Bang? Yang melanjutkan yang tadi, Bunda, yang Bunda tadi kurang paham tentang yang sering diutarakan oleh Oten-Oten ya. Suaranya bisa dikuatin gak, Bang? Untuk tadi loh Bunda, yang tadi yang Bunda masih kurang paham tadi loh di channelnya Api mana tadi siang soal Injil Api. Yang Api apa? Tadi di channelnya Api Riau atau apa tadi yang sama Bunda tadi loh. Saya bilang apa? Iya, soal Injil yang kan Oten-Oten sering begini ya. Mereka bilang Injil kan menurut Islam sudah dipalsukan. Tapi kenapa sih orang-orang Muslim, orang-orang Islam masih mengutip-ngutip Injil untuk mencari pembenaran atau kebenaran atau apalah mereka bilangnya begitu. Saya kan kurang paham tentang dalil-dalil ya. Saya cuma jawabnya pakai logika saja. Begini, jika ada suatu kasus ya, kayak kasus pembunuhan atau apa gitu, nggak ada saksi ya, pihak kepolisian kan cuma lihat di TKP, tempat kejadian perkara. Padahal tempat kejadian perkara itu sudah dirubah atau sudah dipalsukan sama pelaku begitu loh. Tapi kan nggak mungkin semua itu mereka bisa memalsukan. Pasti ada 1, 2, 3 titik-titik kebenaran di situ yang bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian. Terus pertanyaannya, Bang? Nah ya, Injil kan mereka sudah rubah-rubah sebegitu rupa, tapi kan ada di situ masih ada titik-titik kebenaran yang mereka luput atau lupa untuk merubahnya. Maksud saya begitu, Bunda. Jadi nggak kita Muslim istilahnya bukan mencari kebenaran di Injil. Kita nggak butuh Injil untuk membuktikan kebenaran, tapi semoga Bang Juma paham dan mengerti apa yang dimaksud dari Bang Abijar. Silakan Bang Juma tanggapi. Iya. Jadi hasil penyelidikan itu sudah pasti tidak semuanya itu salah dan tidak semuanya benar. Maka sejatinya hasil penyelidikan itu tidak bisa dijadikan sebagai panduan di dalam beriman, karena itu bukan kalam Tuhan, bukan firman Tuhan, bukan wahyu dari Tuhan. Tetapi hasil penyelidikan itu adalah hasil karya atau hasil kerja untuk mendapatkan suatu informasi.
terkait dengan keadaan sesuatu. Nah, sedangkan selain daripada Al-Quran, kitab di luar Al-Quran dalam hal ini yang diimani oleh saudara-saudara kita non-muslim, itu adalah hasil penyelidikan. Maka karena dia hasil penyelidikan, maka jangan diterima sebagai firman Allah dan jangan ditolak sebagai karya penyelidikan orang-orang terdahulu. Alasannya apa? Karena Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Dari hasil makar ini pula Allah membalas makar itu dengan balasan yang jauh lebih hebat. Nah, jadi ibaratnya ada orang yang membuat lubang untuk mencelakai kemudian orang lain, tapi ada yang men-setting kemudian lubang yang dibuat oleh sang jahat ini dibuat sedemikian rupa sehingga justru lubang yang mereka buat membuatnya terjerumus kembali kepada lubang yang mereka buat sendiri. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dari Bible-nya yang menolak kemudian Nabi Isa, nah Bible itu sendiri yang menerangkan tentang kenabian tersebut. Dari kitabnya olahan tangannya kemudian alhamdulillahirabbil alamin. 3 jam lamanya kuping saya berdesing kayak ada di pesawat. Ternyata ada yang noise dari tadi. Jadi dari catatan makar mereka sendiri kemudian mereka tersesatkan oleh kerjaan mereka sendiri. Mereka membuat makar dengan menolak Nabi Isa alaihissalam, dengan mencoba melakukan pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian menggantikan firman yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam dengan melahirkan sebuah kitab yang mereka katakan itu adalah dari Tuhan, tapi dengan kitab itu sendiri kemudian makar yang mereka buat itu terbongkar dengan sendirinya. Ibaratkan ada orang ingin belanja dengan menggunakan uang palsu, mereka sedang membuat uang palsu itu dengan susah payah, tetapi kemudian tujuannya untuk mengelabui, alhasil justru mereka yang terkelabui dengan uang buatan mereka sendiri. Ini yang terjadi hari ini. Itulah yang disebut oleh Al-Quran wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekira begitu, Bang. Oke, sudah dijawab sama Bang Juma ya bicara. Ini kenapa sih oten-oten pada gak berani naik? Lama-lama telan juga Glenn. Ayo kita naik lagi sini. Oh iya ya, mereka takut. Aduh, benar. Nah ini nih, Adi hari terakhir ya Bang ya, untuk donasinya ya Bang ya. Iya. Kurban. Kalau masih ada yang mau silakan. Tapi kalau sudah tidak, apa? Udah. Jadi teman-teman kalau kalian masih bersedia yaitu berkurban yang 700 orang, kalian bersedia berkurban, silakan kalian berdonasi. Aku lupa rekening api apa nih? Pusat ya? MMCI ke MMCI ya, ke rekening MMCI. Jadi kalau kalian mau silakan kalian kirimkan ini. Kalian terserah mau kurbankan kambing boleh, kurbankan sapi boleh, tapi tidak boleh kurban kaprasan. Kalau bisa kurban kaprasan saya duluan. Jadi teman-teman yang mau ingin bersedekah yaitu mau berkurban, maka kalian bisa transfer ke rekening MMCI Mualaf Makassar Center Indonesia. Oke? Makassar Mualaf nah, Center. Apa Bang? Makassar Mualaf Center. Makassar Mualaf Center Indonesia. Oke. Teman-teman yang agama Kristen mau otaknya diluruskan silakan naik. Ayo kalian yang mau transfer silakan WA ke Bang Handi Selebes. Minta nama Bang Handi. Bang Handi, gua mau korbankan sapi, silakan. Pokoknya kalian gak boleh Bang Handi aku mau korbankan blokir permanen di Banwaf. Aku nggak perlu dikorbankan. Dah. Jadi kalau kalian mau Bang Handi aku mau korbankan 1 ekor sapi atau aku mau nambahin Bang Handi gitu ya.
silakan kalian WA Bang Hadi Celebes. Dan oten-oten yang mau diluruskan otaknya yang bengkok silakan kalian naik, atau kalian yang mau membantah statement daripada Bang Juma silakan kalian naik, atau kalian gak terima nih Bang Juma lu mah bla 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 begitu ya kan, silakan kalian naik gitu. Jadi hari ini ya kalau bisa kita hari ini hitung Idul Kurban atau panitia akan menutup nanti malam ya Bang Juma, kita tutup. Iya. Untuk saudara kita yang ikut mau Idul Kurban di Masjid Nur Maulidah, Bolangi, Sulawesi Selatan. Oke ya, jadi kalau masih ada kesempatan yang ingin berkorban silakan hubungi saya. Nanti akan saya berikan nomor rekening Yayasan Makassar Mall Center Indonesia. Ini Bang Cemet kayaknya lagi cemot-cemot di berisik nih, aduh. Oke, Cemet Crat, selamat sore, agama apa? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Saya mau nanya nih sama Bang Juma ya kan, kalau versinya Nabi Isa itu setelah dia diangkat sama Allah ke langit, apa dia bangkit lagi yang 3 hari? Apa gimana itu kan kalau menurut versinya Nabi Isa bangkit? Enggak, kalau menurut versinya kalau Kristen kan Yesus bangkit tuh. Itu benar apa enggak ya? Padahal Yesus bilangnya kan suaranya gak ada Bang. Menurut Nabi Isa ketika diangkat sama Allah, menurut ajaran Islam dia bangkit lagi gak sih? Yang ketiga emang dia mati? Bangkit, astagfirullah. Enggak, ya kan menurut versinya orang Kristen begitu. Makanya saya mau belum paham nih. Tapi diangkat Bang. Hah? Langsung diangkat ke langit, bukan mati di tiang. Iya. Iya, versinya orang Kristen kan bangkit 3 hari dari kubur gitu. Oke lah, mungkin Bang Juma sih mau jelasin, silakan Bang Juma. Bang Juma, tolong. Oke, Wang Wangi biarkan Bang Juma jelasin. Kenapa jadi kalian yang ini? Ya kan orang bertanya, wajar kalau Enggak, jadi dijawab. Situ aja yang bukan kenapa. Abang yang jelasin. Itu abang yang jelasin. Iya, jadi kalau Silakan, Bang Juma. di Kristen itu bangkit pada hari ketiga. Tapi sayangnya ketika kemudian di dalam kitab mereka Lukas 24, di situ justru Yesus dan muridnya bukan berbicara mengenai kebangkitan dari kematian. Di situ Yesus dan muridnya mempermasalahkan kisru ketakutan murid-murid sebab mengira melihat hantu. Kan gitu. Kalau sang murid diajarin aku akan bangkit pada hari ketiga, maka sedikit pun tidak akan ada rasa ketakutan pada muridnya, dan tidak ada sangkaan bahwa yang mereka lihat ini adalah hantu. Itu mustahil. Tapi oleh karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya akan bangkit pada hari ketiga kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya begitu melihat gurunya, sedangkan mereka mendengarkan berita simpang siur bahwa guru mereka itu sudah mati, loh kok bisa muncul di hari Minggu ini? Maka mereka mengira ini hantu, mereka ketakutan. Artinya Yesus memang memberitakan tentang kebangkitan anak manusia pada hari ketiga, tapi itu cakupannya untuk angkatan jahat saja, bukan untuk murid-muridnya, tapi angkatan jahat. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia diberi oleh Yesus, yaitu tanda kebangkitan pada hari ketiga, tertulis di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Sedangkan bukti kemudian bahwa ini tanda tidak diberikan kepada murid-muridnya, hanya diberikan kepada angkatan jahat saja. Buktinya itu tadi salah satunya, bahwasanya Lukas 24 nomor 37, 38, 39 sampai 40, murid-muridnya tidak tahu ada kebangkitan. Malah muridnya mengira melihat Yesus itu sama dengan melihat hantu. Seperti itu, Bang. Oh iya. Oke. Makasih Bang Juma.
Sama-sama. Sama ini saya kan pernah dengar Bang Juma nih katanya di Bible padahal Yesus sudah pernah menerangkan dia akan turun kedua kali nanti di akhir zaman dari arah barat sampai ke timur cahayanya seperti kilat. Berarti itu yang turun yang katanya turun-turun itu Yesus apa siapa itu Bang Juma? Roh jahat. Roh jahat kan ya? Yes. Katanya ketemu aku mimpi ketemu Tuhan Yesus gitu. Berarti roh jahat, Mesias palsu, nabi palsu. Itu tertulis di dalam Matius 24. Iya, padahal saya yang awam Bible aja ketika nyimak apa yang diomongin nih debat-debat begini. Oh, sebenarnya ajaran Yesus tuh benar. Yesus tuh rasul. Kenapa bisa bengkok ya itu sama Paulus gitu. Ya nonton begini lumayan juga nambah ilmu Bang Juma. Iya, Masya Allah. Ya, makasih banyak ya Mbak Juma sama Bang Juma teman-temannya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya Bang Juma sama Bang Juma. Cuman lu nambah ilmu apa nambah utang? Makasih banyak ya Bang Juma sama Bang Juma. Jangan sampai ilmu nambah utang gak dibayar lo. Budi Nur Rahmat, selamat sore. Agama Islam pasti ya Bang ya. Budi, Pak Budi, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, Pak Budi. Oke, Maisel, selamat sore. Agama apa? Islam Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya, untuk Bang Zuma, saya mau bertanya Bang. Jadi selalu agama Kristen menyampaikan tentang bahwa mereka itu ada penembusan dosa. Jadi mereka itu sudah dinyatakan masuk surga gitu Bang. Jadi gimana tuh Bang Zuma, mohon penjelasannya Bang. Jadi berbicara mengenai penebusan. Penebusan yang pertama terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak tunggalnya, anak pertamanya. Kalau di Al-Quran dikatakan sebagai anak yang belum ada Nabi Ishak, berarti itu adalah Nabi Ismail. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi disebut sebagai anak tunggal, anak satu-satunya sebelum ada anak kedua dan seterusnya, berarti itu adalah Ismail. Ketika perintah ini datang kemudian, maka Allah menebus anak pertama Nabi Ibrahim ini dengan hewan. Tadinya Allah meminta yang menjadi kurban penyembelihan adalah manusia, tapi Tuhan sendiri menggantikannya dengan hewan. Begitu seterusnya. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga dalam kitabnya saudara Yahudi Imamat 1 nomor 2, perintahnya jelas ketika ingin melakukan persembahan kepada Tuhan, maka harus mempersembahkan hewan ternak, sapi, lembu, domba, kambing, yang akan kita adakan 2 hari ke depan. Nah, tidak ada sejarahnya Nabi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia, apalagi menggunakan darah Tuhan, karena Tuhan itu bukan makhluk. Tak ada sejarahnya itu, kecuali Dewa Molok. Hanya Dewa Molok yang acap kali oleh kaumnya, oleh umatnya, oleh penyembahnya mempersembahkan manusia kepada dirinya. Itu Dewa Molok, mempersembahkan anak yang suci kepada dirinya. Sedangkan Elohim, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itu tidak pernah kemudian meminta korban berupa manusia untuk sebagai tebusan dosa. Tidak ada itu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah kepada imam, perlihatkan dirimu di sana,
Lalu persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti Yesus pun memerintahkan mempersembahkan hewan. Seperti itu, Bung. Jadi kalau ada yang mengajarkan kemudian mempersembahkan manusia, itu ajaran apa itu? Ajaran Lucifer. Seperti itu, Bang. Oke, sudah dijawab sama Bang Mesal, sudah dijawab sama Bang Juma. Bang Mesal, bentar, ini sudah ada Oten, kita nungguin Oten lama banget. Jadi kalau lagi ada mereka kita diluarkan. Oke, anak-anak Burju, selamat sore. Selamat sore, itu Hesti. Kristen kan? Muslim, alhamdulillah Muslim. Oh, Muslim, kirain Alhamdulillah, Kristen. Masya Allah. Ini hostnya Dia kalau Burju Rohal. orang dipikir Kristen. Dia bikin namanya anak Burju. Aku kira dia Kristen, dia terus. Jadi Burju sedia mau. Jadi kalau orang Batak rumahnya gitu. Ya jawab dulu aku, jadi Burju sedia mau. Dari opung-opung awak ya Muslim semua. Oh, yaudahlah. lanjut. Di bawah aja. Jadi kenapa kau minta naik berdua? Enggak, terpejet tadi itu bukan balua. Oke. Ya, baik baik Bunda Permana, Bang Zuma. Jadi di sini itu Permanen. ada Oh iya ya Bunda, mohon maaf. Semuanya diprotes ini orang. Ya. Terima kasih Bang Zuma. Jadi sama-sama. Ya, terima kasihnya ke saya loh padahal. Iya, kan aku jawab sama-sama. Emang salah? Kan terima kasihnya ke saya. ya Bang Zuma. Jadi Jadi di aku sini jawab sama-sama ya. Oke. Jadi di Bang ya. sini Bang Zuma ada kata-kata seperti itu yang disampaikan oleh mereka. Jadi mereka itu menyampaikan bahwa kami udah diyakinkan untuk masuk surga. Nah, seperti itu kepada itu nggak ada dalilnya, Bang. Nggak ada dalil di dalam, maaf ya, nggak ada dalil di dalam kitab mereka jaminan surga itu nggak ada. Nggak ada. Justru jaminan neraka dan jaminan pengusiran Yesus itu ada. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Matius 23 nomor 15. Lukas 9 nomor 49. Lukas 4. Gimana itu? Lupa, kok jadi lupa saya ini gara-gara Bunda blokir ini. Astagfirullahaladzim. Aku aja yang salahin. Udah lah Bang, aku sapa lah dulu ini. Si Alfi, selamat sore, agama apa? Alfi. Assalamualaikum. Alfi Muslim, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke. Gredak, selamat sore, agama apa? Markus 9 ya Bang Andi ya. Muslim. Iya Bang. Iya, oke. Kuat, selamat sore, agama apa? Kuat. Oke, kayaknya kamu tungkian kali ya. Oke, lanjut Mesal, ada lagi? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah ada lagi Bang Mesal. Oke, biar lanjut yang lainnya. Bang Mesal udah ya. Bang Alfi, apa yang mau ditanggapin? Apa yang mau disampaikan? Bang Alfi ini narasumber, biar aja jangan dulu ntar. Oh, oke. Iya. Gredak, apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman dari Palembang. Saya Ustadz Bang Zuma mendapatkan tugas mengundang pada tanggal 25 Zulhijjah nanti ada pertemuan Muzakarah Ulama. Nanti kiranya kami ditugaskan untuk mendapatkan kontak Bang Zuma. Nanti diteruskan ke panitiaan. Bagaimana, apa kiranya Bang Zuma bersedia? Itu acaranya di mana Bang rencananya? Di Palembang. Palembang. Ya, dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia,
Masya Allah. Ya, nanti coba bicara sama Bang Handi, Bang. Ke Beliau, ya. ke WA-nya atau gimana ya? Iya, ke WA beliau. Ke WA saya aja bang. Di mana Bang Andi? Nomor saya ada di YouTube saya bang, Hanis Lebes Channel. Oh iya, Di situ, ya. Cari aja nanti koordinasi dengan saya, formatnya seperti apa, acara apa, siapa panitianya, terus berapa hari dan seterusnya gitu ya bang ya. Menyampaikan itu aja Bang Juma. Ya. Iya, makasih Bang Geradak. Barakallahu khairan. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kuat apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Taruh dulu Pak Kuat. Saya tanya dulu, Anda kuat apa lemah? Oh, saya kuat, pakai Oh, wau, iya. Pak, pakai wau, hurufnya Iya, pakai iya. wau. Nah, coba dieja atau disebut coba. Afwau teo. Wih, KUWAT. Kuat gitu ya. Bukan kuatnya Latin. Kuatnya Arabik. Iya, lanjut. Mau minta penjelasan. Saya kan sering dengar itu kalau orang Kristen bilang katanya bukan agama Kristen. Padahal agama di Indonesia mungkin Bang Handi tahu lah, ada 5 kalau nggak salah ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, sama dulu ada kepercayaan. Sekarang masih ada dan 6. Nah, jadi kalau Kristen nggak nganggap agama, ya bagusnya keluarlah dari Indonesia. Nah, jujur terus terang aja. Ya Bang Andi, makasih Bang Andi. Bang Zuma. Iya. Ya, terima kasih. Makasih Bang. Aku minta nggak bisa turun sendiri nih, susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih Anda kuat naik nggak kuat turun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu nggak usah dijawab aja mah. Gak usah udah. Mr. Play, selamat sore. Agama apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kebetulan mantan kristeng. Alhamdulillah, masya Allah. Pernah di sana. Iya. Apa namanya? Saya cuman pengen ini kebetulan kan tak ketemu langsung dengan Bang Zuma toh. Jadi sekalian ketemunya Bang? Orang Sulawesi ini pasti. Oh iya, saya dari Kendari yang mau jadi reseller. Oh iya. Kebetulan kan nanti Bang Zuma kalau nggak salah Agustus. Iya. Oke. Jadi begini Bang, saya mau agak sedikit diskusikan, kebetulan mungkin pengetahuan keagamaan saya ini kan dangkal. Cuman kadang kalau saya ketemu tuh dengan teman Kristen selalu bertanya, kenapa kok tinggalkan ini agama? Bukankah Yesus pernah mengatakan dalam Alkitab, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, suami orang memang betul Yesus berkata seperti itu, tapi bukan berarti menyuruh kita itu menyembah. Maksud dia di situ mungkin kalau nggak salah analogi saya, kalau kau tidak bikin perbuatan baik, kalau kau tidak jalankan ajaran-ajaranku yang jangan membunuh apa segala macam itu, nah, saya tidak akan pernah bisa mempertemukan kamu dengan Bapa di surga toh. Begitu maksudnya. Apakah saya punya penjelasan seperti itu bisa diterima kah atau bagaimana Bang Zuma? Iya, akulah jalan. Akulah jalan ini berarti yang menjadi jalan di sini adalah Yesus. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Thomas, bukan Andreas, bukan Maria, bukan Paulus. Maka kalau Yesus Anda jadikan sebagai jalan, hari ini kami melihat, kami nonton, kami jadi saksi bahwa kalian adalah kelompok orang-orang
yang kemudian ke gedung pada hari Minggu kemudian beribadah kepada Yesus. Tolong dong tunjukkan. Yesus yang adalah jalan itu mengajarkan hal demikian. Saya hitung sampai 10 hitungan. Kasih gitu bang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 10. Ketika mereka tidak bisa menjawab, maka sampaikan kepada mereka bahwa jalan yang lurus menurut Yesus itu adalah menjadikan dirinya sebagai utusan Allah. Sejatinya utusan Allah itu yang mengimani sebagai konsep iman setelah Tuhan itu Islam atau Kristen. Setelah Tuhan, Yesus itu rasul, Islam atau Kristen? Islam dong ya. Islam kan? Betul. Iya. Ah iya. Kalau mereka, apakah Yesus itu rasul, utusan Tuhan? Iya Bang Suma, Yesus itu kami imani sebagai rasul utusan Tuhan. Cobalah Anda intip ke gereja pada hari Minggu. Yesus masih rasul gak di situ? Enggak. Udah jadi Tuhan. Apalagi saudara pernah dari sana kan? Nah, Iya. coba. Iya kan? Sedangkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Siapakah planos itu? Pembohong itu, penyesat itu, dajjal itu, siapakah mereka? Di situ diterangkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukankah mereka yang pergi ke seluruh bumi dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Oh, kami mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, Bang Suma. Yang disebut pembohong itu beda di mulut, beda praktek. Mulutnya mengatakan kami percaya Yesus datang sebagai manusia. Tekolah ke gereja hari Minggu. Buktikan apakah betul apa yang diucapkan oleh mulut mereka itu mereka benar-benar aplikasikan dalam kehidupan keagamaan. Tengok siapa yang mereka ibadahi. Yesus. Berarti mulutnya doang yang mengatakan Yesus itu manusia. Praktiknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya mereka memiliki konsep 100%, 100%. Kenapa demikian? Karena bohong. Misalnya nih, saya menjual sebuah cincin kepada sahabat saya. Sahabat, yes, ini ada cincin emas 100%. Tolong belilah orang itu. Besok hari ditimbang atau diperiksa di tukang emas. Ini saya beli emas 100%, beratnya cincin saya ini 3 kilo misalnya. Diperiksa sama orang di sana. Loh, ini bukan emas bang. Ini batu biasa. Ini batu pondasi. Ini batu kuburan, batu nisan. Wah, kurang ajar. Anda komplain ke penjual cincin yang seberat 3 kilo itu. Anda datangin. Bro, Anda nipu saya. Kenapa? Anda menjual cincin, katanya 100% emas. Begitu saya ke sana, ini ternyata batu. Oh, tunggu dulu. Cincin yang kau pegang itu adalah 100% emas dan 100% batu. Bohong enggak orang penjual cincin 1 kilo ini, 3 kilo ini? Bohong enggak? Bohong. Bohong tak? Bohong. Bohong. Itulah yang kita katakan cuplis. Yang Al-Quran katakan selalu bahwasanya mereka ini adalah wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus itu akan menjadi musuh mereka dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Itu fakta. Belum lagi di akhirat, belum lagi kiamat. Wa makaru wa makar Allah. Allah sudah menampakkan kebenaran itu. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Enyahlah daripadaku. Siapa yang diusir ini? Orang yang menyembahnya, orang yang memujinya siang malam di gereja. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi itu jawabannya, bahwa yang menjadi jalan itu Yesus, dan yang menapaki jalan itu hanya aku sebagai Islam, Anda tidak. Kalau jalan yang disampaikan Yesus 1, Yohanes 11:42, aku tahu engkau selalu mendengarkan perkataanku, tetapi aku mengatakannya kepada orang yang banyak mengelilingi aku ini, agar supaya mereka percaya.
Apa kata Yesus? Agar supaya mereka percaya. Jadi Yesus mau agar orang-orang percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Yesus mengutus aku. Yesus mau dipercayai kalau dirinya itu adalah utusan. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar, dan mereka telah menerimanya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ada 2 poin yang saling rangkulan. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Murid-muridnya yang menerima firman dari dirinya juga percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Selesai. Lalu dari mana tetangga kita ini percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Dari mana? Mereka hanyalah kaum cuplis. Demikian, Bung. Iya. Yang ini satu sih, yang ketika Yesus nantinya datang ke dunia ini, mereka kan selalu mengatakan bahwa akan menghakimi mereka yang tidak percaya pada Yesus. Tapi saya mengatakan bahwa bukan, justru barangkali datang kembali untuk memberitahukan bahwa kalian-kalianlah yang akan dikasih tahu mengapa kalian masih menyebut aku itu Tuhan. Nah, itu yang saya jelaskan. Ya, jadi gini. Yesus datang menjadi hakim karena ada yang terdakwa. Cuplikan pendakwaan Yesus itu muncul di Matius 7. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru memanggil aku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Itu cuplikan dari penghakiman Yesus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Baca Matius 12 nomor 42. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nanti saudara Play dipanggil oleh Yesus pada hari penghakiman. Saudara Play, ya bro, Yesus, apa kabar bro? Baik. Kadio, sini. Ente hidup di dunia dulu pernah menyembah saya toh? Ya, kenapa sekarang nggak menyembah saya lagi? Loh, saya tidak menyembahmu dan berhenti menyembahmu karena kamu mengatakan kamu akan menghakimi manusia berdasarkan dengan perkataan-perkataan yang pernah terlontar dari mulutmu. Mana perkataan yang pernah terlontar dari mulutmu bahwa kamu memerintahkan manusia mengibadahimu, menyembahmu? Ada? Ya nggak ada sih bro. Iya makanya, salah nggak saya bro? Kata Yesus kepada Bang Play, ya nggak salah. Nah sekarang yang masih menyembah dipanggil, lo sini pade, lo yang bibirnya bentol-bentol kayak pisang molen atas bawah itu sini. Lo nyembah saya ketika hidup di dunia. Oh iya dong. Wah kami kan anak-anak Tuhan, kami kan pengikutmu. Diam, sadap. Yang ngajarin ente itu siapa? Belok kiri, Paulus mengatakan, tidak, bukan saya. Balik kanan, iblisnya kasih kode, bukan saya juga, bukan. Melihat ke depan ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad senyum-senyum. Kata Nabi Muhammad, masih mau ku datang besok? Siapa yang ngajarin kamu menyembahku? Mana ucapanku? Mana? Orang-orang Kristen mengatakan, kok Yesus juga ngikutin cara Bang Suma? Yesus mengatakan mana? Coba. Di mana saya pernah mengatakan, sementara di kitabmu tertulis, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Mana perkataan yang pernah aku ucapkan sebelah aku? Mana? Gak ada. Maka Bang Flay, hari ini selamat, Anda sudah menjadi pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. La ilaha illallah Isa Rasulullah ila Bani Israel. Demikian.
Ya, Bang Juma, makasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Bang Play. Kiranya Allah senantiasa memberkati antum, menerima doa-doa Anda yang baik. Amin. Siap, makasih Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, oke, Bang Bro, Andi sudah berapa? sini. Oh iya, Iya. maghrib ya. Iya, siap-siap maghrib saya Bang Andi ya. Lanjut. Saya masih monitor kok. Silakan. Iya. Bro Play, sudah berapa lama Anda berhenti makan babi? Dari waktu saya masih di sebelah juga, memang saya nggak suka itu makan babi itu karena seram wajahnya Bang ya. saja itu lemaknya bukan main. Moncongnya itu loh Bang. Jangan besar-besar Bang Andi, tersinggung yang di atasnya Bang. Ya siapa? Yang penting saya bilang lemaknya banyak. Begitu Bang. Silakan dilanjut. Ya, makasih Bang Play ya. Iya, Siap, silakan. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang perlu diterapi? Ada lagi yang perlu diterapi? Siapa? Arim Zani, Kus Sartono, Pamungkas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang? Ya. Soal itu, kita kan diwajibkan selalu baik ya sama orang, tanpa terkecuali. Terus kalau semisal kita baik sama Oten, terus Otennya kan mendoakan, tapi mendoakan dengan Yesus gitu gimana Bang? Ya itu urusan dia Bang. Mau dia mau mendoakan pakai pohon kayak kemana kayak itu kan urusan dia. Kira-kira Yesus dengar nggak ketika dia berdoa? Abangku, dengar nggak Yesus ketika orang-orang ini berdoa? Yesus, mohon berikan aku sendal jepit, please. Yesus dengar nggak kira-kira tuh? Enggak Bang. Ya udah. Enggak dong. Enggak. Yang mendengar di situ siapa? Iblis ya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu disebut apa? Ar-Rahman. Allah yang pemurah. Meskipun kau tidak menyembahku, meskipun kamu menyembah kepada ilahmu, menyembah kepada sembahanmu, kata Allah, aku malu ketika aku mengatakan aku berkuasa atas segala sesuatu. Aku adalah hakikat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Akulah penciptamu, aku yang memeliharamu. Aku malu meskipun kau tidak mengibadahi diriku untuk tidak memberikanmu rezeki. Jadi yang menyembah aku, yang tidak menyembah aku, kata Allah, semuanya diberi. Semuanya diberi. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen menyembah kepada ilah-ilahnya, meminta kepada ilah-ilahnya semuanya. Tetapi yang memberikan itu semua adalah Rabbus samawati wal ard. Itu. Sementara Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tak mendengar, hanya Allah yang disebut maha mendengarkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sedangkan Yesus mampu tidak dia mengurusi alam semesta ini? Sedangkan untuk mengetahui musim buah ara atau tidak aja dia kagak tahu. Bahkan sekedar untuk mengetahui seperti apa bentuk lambungnya sendiri, ususnya sendiri, otaknya sendiri, dia tidak tahu. Bahkan sekedar untuk melihat kelopak matanya, benda yang paling terdekat dengan biji alat melihatnya itu tak mampu. Bahkan untuk mengetahui seperti apa bentuknya, model belakang punggungnya, dia itu tidak bisa. Bahkan untuk mengetahui jarak 5 senti apa yang ada di belakangnya tanpa menengok itu tidak bisa. Kenapa? Karena sejatinya dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, bukan sang khalik.
Sekira begitu bang. Saya lanjut lagi di siap-siap ke maghrib. Lanjut makin. Iya bang, soalnya kan pernah toh bantu Oten gitu. Ya dia bilangnya Tuhan Yesus memberkati gitu bang Saleh bang. Tuhan Yesus memberkatimu gitu loh bang maksudnya. Memberkati itu maksudnya apa? Ya memberi berkat gitu bang. Ya, umat Islam kemudian mengenal enggak kata berkat? Berkat enggak kayak bang. Hah? Allah memberikan berkah kepada kita semua. Oh ya berkah bang, iya. Nah, jadi kata berkat itu hasil comotan dari Islam. Gitu. Oke teman-teman, ini kebetulan saya ada channel baru ya. Ada channel baru, channel saya itu Pemilih Bang Suma, tolong di subscribe ya. Itu untuk menyaingi Baluap TV, ya. Jadi begitu Baluap TV bikin channel, kita bikin channel juga untuk kemudian kita sandingkan nanti. Biar Baluap TV itu hilang dari peredaran. Channel baru apa namanya? Channel barunya apa namanya? Pemilih Bang Zuma. Oh, Pemilih Bang Zuma. Tapi kok ada juga channel loh, Sahabat Bang Zuma banyak. Itu siapa itu? Ya. Sahabat Bang Suma itu ada, kita punya cadangan itu masih kuat sampai sekarang bang. Itu cadangan untuk ketika besok-besok ada sesuatu yang terjadi dengan Zulkifli Mabas official, kita punya cadangan. Nah, itu udah kuat itu karena sudah lebih 4.000 subscriber. Nah ini yang mau kita hidupkan sebagai menara syiar untuk mendampingi channel-channel yang lain seperti channelnya Dinda Blokir ini, yaitu Family Bang Suma. Jadi teman-teman tolong di subscribe channel kita yang baru ini ya. Channel YouTube betul. Ya. Jadi channel yang udah terlanjur subscribe di ke Baluap channel itu mohon di unsubscribe ya ke Family Bang Suma aja gitu ya. Itu kira-kira ya? Enggak, bercanda. Justru channel Baluap ini harus dikembangkan teman-teman sekalian. Sebesar-besarnya ya, semua channel-channel yang berafiliasi dengan apologet Islam Indonesia itu tolong didukung benar-benar. Toh tidak rugikan kalau di subscribe, itu kan tidak merugikan ente pade. Bahkan itu nanti akan menjadi saksi buat kita semua ketika kita berada di padang mahsyar di hadapan Allah kemudian untuk diadilin. Seperti itu pesan saya kepada teman-teman, silakan di subscribe Family Bang Suma dan Baluap TV dan juga Handi Selebes channel. Ada lagi yang mau dipromosikan silakan. Sekira gitu sementara dari saya, ini mau maghrib Bang Handi. Ya semuanya. Akhi Alfi silakan ya teman-teman, Arim Zani, Kusartono dan teman-teman yang ada di bawah dan yang ada channel. Ya silakan dilanjut. Pak Kus, kalau ada yang ngomong kayak gitu balas saja, santai, bilang aja begini, semoga Tuhannya Yesus memberkati kita semua. Itu balasnya bang, santai aja begitu. Iya bang nanti. Nah, kalau dia membalas lagi, kok bisa begitu ya? Yesus kan bukan Tuhan. Dia buktinya waktu di dunia dia berdoa kepada Tuhannya. Iya. Kan begitu. Jangan dilawan kekerasan, apalagi kalau berteman. Itu aja sih bang ya. Iya Bang Andi, terima kasih Bang Andi. Bang Suma terima kasih. Nah kecuali dia udah arogan ya, ajak debat aja sekalian gitu. Ayo buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Pakai data apa kan gitu. Saya juga membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Menurut Yesus dia adalah, dirinya adalah utusan Tuhan. Datanya banyak. Yohanes 17:3, 5:30, 17:8, 4:28. Banyak banget bang, gitu loh. Iya Bang, masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang-abang Ustadz, saya mau menanyakan. Kita bukan Ustadz, abang-abang aja. Ini abang-abangku gitu. Abang-abangku, aku mau bertanya nih.
Abang Zuma kemana ya Bang Zuma? Banyak mau persiapan sholat maghrib di sana. Makassar. Oh, di sana sudah mau maghrib. Iyalah, di sana menjelang tanggal 6 bulan 6 jam 6. Oh, di sini baru jam 4:30. Abang kan nggak di Makassar. Oh iya, aku di Lampung. Ah iya, benar. Di mana 4:30 Bang? Lampung. Perasaan jam 5 kok 4:30. Udah cukup, mungkin jamnya terlambat, baterainya mati udah. Terusin apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini juga para yang punya Ustaz Tata. Kalau ini Ustaz beneran nih Ustaz Tata, ya tolong di-subscribe juga, dikunjungi Cak Tahta Channel. Siap. Kalau Pak Oke, Ayubi ini juga Ayubi Channel. Itu Kak Ayubi itu sudah lama kerjasama dengan Lamsan Naibaho. Nah itu kira-kira itu Pak Ayubi Channel ini. Jadi yang mempopulerkan Saifuddin Ibrahim itu Ayubi Channel, yang mempopulerkan Lamsan Naibaho Ayubi Channel. Semuanya ada dia itu ya. Makanya Pak Lamsan itu kalau masuk Ayubi kan gitu kira-kira ya. Ya udah Bang-bangku, aku izin turun ya. Ya makasih. Ya, oke, assalamualaikum. Tadi nggak bertanya Bang. Nggak jadi, Bang Jumanya sudah nggak ada. Ada Ustaz Tata bisa menjawab apa Bang? Kira-kira apa masalahnya Bang? Ya masalahnya tentang Islam itu sendiri sih. Ya tanya aja Bang, kira-kira masalah harga beras, harga apa gitu. Di Indonesia ini kan banyak sekali aliran-aliran Islam gitu loh. Organisasi Islam gitu. Saya pernah suatu hari, ya kejadian itu udah lama, udah hampir 3-4 tahunan. Jadi aku tuh diajak ngobrol lah sama aliran Islam yang ada di Indonesia. Jadi kata mereka, kalau menurut abang ini, Islam yang manakah yang akan masuk surga? Oke, kita jawab ya. Jadi Ustaz Tata silakan diterangkan Islam itu nggak ada aliran tapi mazhab. Silakan Ustaz Tata. Ya. Ya di sini ada yang menyebutnya Wahabi, ada yang menyebutnya. Ya ini mau dijawab Bang. Oke. Silakan Ustaz Tata. Iya, jadi sudah digarisin ya, udah dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya umatku itu akan terpecah ya menjadi 70 lebih lah, 2. Dan yang selamat itu yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu maksudnya wal jamaah di situ bersanad. Jadi ajaran Rasulullah diteruskan sahabat, diteruskan tabi'in, tabi'in, nanti para imam madhab sampai ke kita. Makanya kenapa kok oleh Nabi diberitahu seperti itu? Karena nanti setelah Rasulullah tidak ada, akan ada nanti orang-orang yang ingin meruntuhkan Islam melalui hadis-hadis palsu gitu. Nanti pemahaman Mu'tazilah. Nah kalau kita wal jamaah, maka aman. Misalnya kita ini berguru ya. Kalau hadis Imam Bukhari masih berguru kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Az-Zuhri, Az-Zuhri ke Imam Nafi, Imam Nafi Ibnu Umar, Ibnu Umar ke Rasulullah. Itu wal jamaah turun temurun. Jadi kalau keluar dari situ, nah ini yang bahaya. Ya. Karena Nabi sudah berpesan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu kitabullah Al-Qur'an wa sunnah hadis. Ya. Terus kayak misalnya sekarang ada Salafi, Wahabi, enggak sudah. Dulu memang bahaya, sekarang udah enggak. Udah ada pertemuan di Al-Azhar. Mereka tetap ahli sunnah. Karena memang mereka menyampaikan Quran, hadis. Cuma dulu mereka terlalu ekstrim gitu loh. Dulu ya sedikit mengkafirkan, dikit-dikit bid'ah. Akhirnya kayak Gus Baha, Ustadz Idrus Romli, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Gus Somad. Beliau-beliau ini meluruskan. Akhirnya sekarang aman sudah di Indonesia. Jadi kalau ada orang ngaku salafi itu tidak apa-apa. Mereka menyampaikan Quran hadis itu. Ya, jangan dikatakan wah ini sesat, jangan. Ya, orang menyesatkan orang itu hati-hati. Ya, harus jelas sesat. Kalau enggak jangan. Selagi tidak bertentangan Quran hadis, ambil ilmunya.
Gitu ya. Jadi kalau pingin aman, ayo berjamaah. Guru itu harus berguru. Kayak pesantren-pesantren itu kan rata-rata bersanad ilmunya. Ya. Jadi kita menyampaikan hadis Quran bukan dari kita. Nah, kenapa kamu menyampaikan Quran kayak gini, dari mana? Loh, saya ini belajar dulu, ini pelajaran dulu. Ada tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, saya menyampaikan. Tidak boleh kita ada orang bertanya Al-Quran, kita menjelaskan dari mana kamu? Ya menurut saya seperti ini, tidak boleh. Man qara Al-Quran biruyatihi fal mutabawa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang menyampaikan Al-Quran mengartikan dengan pendapatnya sendiri, maka disiapkan di api neraka. Jadi kita menyampaikan Al-Quran itu tidak boleh. Oh menurut saya seperti ini, jangan. Al-Quran ini yang menjelaskan Rasulullah, sahabat, tabi'in, para imam-imam sampai ke kita. Jadi kita menyampaikan sesuai guru kita menyampaikan seperti apa ayat ini. Gitu. Ya seperti itulah ringkasannya ya. Silakan. Kalau usul dan apa sih? Usul dan cabangnya itu gimana, Pak? Dengan pokok itu gimana sih bisa membedakannya? Untuk membedakan usul. Jadi dalam Islam itu kalau masalah usul itu pokok. Kalau furu itu cabang. Kalau usul tidak ada perbedaan. Kalau furu cabang ada. Contohnya sholat subuh itu 2 rakaat. Itu usul pokok. Jadi gak ada ulama berbeda. Kenapa kamu sholat subuh 2 rakaat, 3 rakaat? Oh saya imam ini, tidak boleh. Ya, tidak ada sholat subuh selain 2 rakaat itu gak ada. Tapi kalau kunut, ini namanya furu cabang. Sama-sama ada hadisnya. Jadi kalau ada orang sholat subuh kunut, jangan disalahkan, ada hadisnya. Begitu juga kalau ada orang sholat subuh tidak kunut, jangan disalahkan, ada hadisnya juga. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana furu, mana usul, mana pokok, mana cabang. Gitu. Makanya ilmu Islam itu enak ya. Gitu. Izin Ustaz Tata. Sholat subuh 4 rakaat itu ada Ustaz. Ada. Siapa yang menyampaikan itu? Pendeta Ilyase. Pendeta. Dulu katanya Islam, pemilik masjid. Dia menyampaikan sholat subuh itu 4 rakaat katanya. Pendeta loh yang ngomong. Pendeta yang ngomong. Mungkin itu kali Bang Alyubi mungkin itu kali 2 sunnah, 2 wajibnya kali. Loh enggak, dari niatnya saja begini. Usolli fardhos subhi 4 rakaatin. Pendeta itu, pendeta pendusta. Iya. Jangan. Kalau Alayubi ini memang peneliti orang-orang yang itu. Orang yang bengkok. Murtad yang abal-abal gitu. Jadi tahu semua dia itu. Peneliti orang bengkok dia khusus. Tapi boleh nggak gini Cak Tata? Kayak mazhab kan memang ada banyak gitu ya, lebih dari satu. Mazhab boleh beda, tapi manhaj kita tetap satu gitu. Ya iya benar. Ya kan gitu kan? Mazhab itu Bang Alfi ya. Dari lafaz idzahaba memilih. Misalnya saya mau dengan Bang Handi mau ke Makassar. Memilih kendaraan apa terserah. Bang Handi milih pesawat apa, saya apa terserah. Wong nanti tujuannya ke Makassar kok. Tidak usah diperdebatkan. Oh enggak harus naik pesawat ini, nggak boleh gitu. Idzahaba itu memilih. Misalnya saya mau kunut karena ada hadisnya Nabi kunut. Oh saya tidak mau kunut karena hadisnya Nabi berhenti kunut. Gitu loh. Tapi kan dua-duanya Nabi tidak pernah melarang. Oh ingat ya, sekarang saya berhenti kunut. Sekarang kalian tidak boleh kunut. Tidak ada kayak gitu. Kata Imam Syafi'i. Apapun yang dilakukan Rasulullah yang hukumnya sunnah, ya kalau Nabi tidak melarangnya, maka sunnah itu terus berjalan sampai hari kiamat. Makanya Imam Syafi'i tetap kunut. Karena Imam Syafi'i ini orangnya tidak mau menyia-nyiakan pahala. Dengan berkunut kita banyak pahala sholat itu. Tapi kalau ada orang tidak kunut, tidak masalah. Karena Nabi juga tidak kunut gitu loh. Berhenti dia kunutnya. Tapi berhentinya itu tidak melarang. Gitu loh. Maka sunnah itu tetap berlaku. Tinggal kita itu memilih. Idzahaba. Bermadhab. Memilih. Oh saya milih tetap kunut. Tidak masalah Nabi kunut. Oh saya tidak kunut. Tidak masalah. Nabi juga tidak
semuanya kunut terus. Nah gitu ya. Jadi mazhab itu dari lafaz idzahaba, kita disuruh memilih. Oh Imam Maliki milih hadis ini, ya udah. Oh Imam Syafi'i milih hadis ini. Yang penting ada hadisnya. Gitu loh. Ustadz, ada yang pernah yang nanya nih. Kalau boleh memilih, kalau begitu misalnya sholat isya 4 rakaat. Misalnya ya, rakaat 2 itu saya pakai Syafi'i, rakaat kedua lagi saya pakai Hambali. Boleh nggak dicampur-campur, Ustaz? Nggak ada. Ya sholat itu yang penting tahu rukunnya. Ya. Rukunnya sholat itu sebenarnya kalau ucapan sholat itu apa? Perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Kalau ucapan semuanya sama. Rukunnya sholat itu pertama Allahu Akbar, takbir yang pertama. Itu yang wajib. Kedua Fatihah, at-tahiyat, salam. Mudah itu doang yang wajib. Ya, jadi kalau oh ini tidak baca iftitah, tidak masalah. Iftitah itu sunnah. Gitu loh. Ya, itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi memilih supaya ada patokannya kan begitu. Kalau Indonesia kan kebanyakan Syafi'i ya. Tapi kalau Syafi'i ini dipegang terus, kemudian menunaikan ibadah haji, anda pakai Imam Syafi'i di sana begitu, berepotan nanti Ustaz. Berwuduk terus nantinya kalau bersentuhan. Gimana Makanya akan ada dalilnya. Perbedaan ulama itu rahmat. Andaikan tidak ada perbedaan, coba gimana kalau kita haji? Untung antara Imam Maliki, Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i beda pendapat. Sehingga kita itu enak, rahmat itu. Contohnya di sini pakai Imam Syafi'i, memegang istri batal. Andaikan tidak ada perbedaan, gimana kalau kita haji? Nah, repot kan? Nah, karena ada perbedaan, maka perbedaan itu rahmat, membantu kita, memudahkan kita gitu. Masya Allah. Itu kira-kira ya teman-teman ya.